Dunia ini telah berubah menjadi tempat yang sangat aneh dan mengerikan. Kedamaian rapuh yang pernah ada kini telah sepenuhnya lenyap. Ras manusia yang lemah sangat rentan terhadap senjata konvensional. Satu-satunya harapan untuk kelangsungan hidup seluruh umat manusia hanya bergantung pada segelintir orang terpilih yang memiliki kemampuan supranatural. Dan prajurit terkuat di antara mereka adalah Kei, karakter utama kita. Tetapi bahkan pahlawan hebat itu pun tidak sepenuhnya tak terkalahkan. Saatnya tiba ketika dia dikhianati oleh organisasi yang sangat dia percayai. Terjebak dalam penyergapan yang dikelilingi oleh puluhan monster haus darah. Jiapan Gugyo, beruntungnya, takdir berpihak padanya, memberinya kesempatan untuk memutar kembali waktu. Dia dilahirkan kembali ke dalam tubuh rapuh seorang bayi yang baru lahir, sambil tetap mempertahankan semua ingatannya tentang monster dan kekuatan intinya. Sebuah kemampuan istimewa yang memungkinkannya menyerap penderitaan dan semua keterampilan dari monster yang berhasil dia kalahkan. Setelah mengamati sekelilingnya dengan cermat, dia menyadari telah menjadi seorang bayi. Saat dia mencoba memproses segalanya, sebuah kaki bersandal dengan lembut memasuki ruangan. Kei segera waspada. Mundur ke sudut tempat tidur bayinya saat orang asing itu mendekat. Pikirannya dipenuhi 1000 dugaan. Mencoba menebak siapa orang ini dan apakah mereka dari organisasi. Namun kemudian wanita itu membungkuk dengan tatapan lembut dan memanggilnya Echon. Ternyata orang asing ini adalah ibunya. Dia datang untuk memeriksanya setelah mendengar dia terbangun. Dia kembali ke dapur setelah memastikan putranya baik-baik saja. Dan Kei, yang kini menjadi Ekon, mulai mengamati segalanya. Segalanya terlihat begitu damai dan bersih. Sangat kontras dengan dunia hancur yang dia kenal. Televisi menyala, dan dia bisa mendengar orang-orang di luar. Tanpa tanda-tanda monster dimanapun. Ini jelas merupakan era damai. Dan kemunculan mendadaknya di sini sebagai bayi yang baru lahir. Itu hanya bisa berarti bahwa dia telah bereinkarnasi. Dia sekarang berada di dunia lain, di mana bencana besar belum terjadi. Dan yang lebih penting, organisasi itu tidak ada di sini. Jadi, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Ekon akan merasakan kebebasan, terlepas dari semua kesulitan yang telah dia alami. Dewa takdir belum meninggalkannya. Hari ini akan selamanya dikenang sebagai awal yang baru. Dia melirik kalender terdekat dan melihat itu adalah tahun 2020. Yang berarti dia telah bangkit sebelum bencana besar. Ini sebenarnya berita yang sangat buruk, karena tidak ada yang bisa dia lakukan dalam tubuh bayinya saat ini. Dia bahkan tidak bisa berdiri sendiri, tanpa sesuatu untuk berpegangan sebagai penopang, dan anggota tubuhnya yang mungil terlalu lemah untuk menopang seluruh tubuhnya. Tenggorokannya juga terasa aneh dibandingkan dengan tubuh lamanya. Jadi dia juga tidak bisa berbicara. Semua ini adalah berita buruk baginya karena waktu sangat berharga. Tidak ada waktu untuk hidup seperti anak normal ketika dunia berada di ambang kiamat. Echon menatap ibunya dan bertanya-tanya, apakah wanita itu bisa dia percaya? Tetapi alih-alih kepercayaan, mungkin lebih tepat dikatakan dia akan memanfaatkannya. Mungkin dia bisa mengendalikannya seperti boneka untuk mencapai tujuannya. Dia harus berguna untuk sesuatu. Meskipun dia tidak terlihat bisa diandalkan, dia adalah satu-satunya orang dewasa yang bisa dihubunginya. Dia bertanya-tanya, apakah setidaknya ibunya gesit? Tetapi beberapa kotak yang jatuh dari rak membuktikan sebaliknya. Wanita itu juga tidak terlalu terampil dengan tangannya. Menumpahkan segunung tepung ke dalam mangkuk saat memasak. Masakannya tidak lebih baik. Dia hampir membakar seluruh rumah saat mencoba membuat sarapan. Jelas dia tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Tetapi, setidaknya dia mencoba yang terbaik untuk merawat anaknya. Bahkan dengan rambut hangus karena api sebelumnya. Rasanya seperti kiamat telah tiba. Dan masa depan kehidupan barunya tampak sangat berliku. Bel pintu tiba-tiba berbunyi. Dan ibunya pergi untuk menjawabnya untuk menerima paket yang baru saja diantar. Namun, sebelum dia bisa membuka pintu, dia harus mencari dompetnya untuk membayar kurir. Saat dia berjalan pergi untuk mencari dompetnya, Ekon mencoba mengingat kapan terakhir kali dia mendengar kata itu. Terakhir kali dia ingat paket adalah ketika para kurir membawanya ke banyak orang. Para kurir itu kebetulan juga terinfeksi. Dan itu berakhir dengan situasi yang mengerikan. Saat dia mulai menyadari gawatnya situasi dan arti sebenarnya dari pengiriman ini, pintu perlahan berderit terbuka dan suara seram memanggil dari sisi lain. Sebuah suara yang mendesaknya untuk mengambil paket itu saja. Ketika pintu terbuka sepenuhnya, semuanya persis seperti yang diprediksi Echon. Orang di seberang sana terinfeksi, dan mereka telah berubah menjadi monster pengantar barang yang mengerikan. Ekon tidak punya waktu untuk merasa takut sekarang. Bahkan sebagai seorang bayi, dia harus menemukan sesuatu untuk membela diri. Satu-satunya benda yang bisa dia jangkau adalah botol bayi yang diberikan ibunya. Dan juga sebuah bantal. Dia mengambil bantal itu dan melemparkannya langsung ke arah monster tersebut. Dia sengaja melemparkannya ke lantai.
Zegera. Monster itu melepaskan serangan lurus ke arah kepalanya. Ledakan energi yang kuat membelah tempat tidur bayi dan Echon meraih botol sebelum melakukan pelarian yang spektakuler. Dan dia mendarat dengan selamat di atas bantal yang telah dia lempar ke lantai sebelumnya. Tentu saja jika serangan seperti itu mengenainya, dia akan langsung musnah. Untungnya, dia memiliki cukup pengalaman melawan monster dari kehidupan sebelumnya. Dan dari pengalaman itu, dia tahu tidak mungkin dia bisa mengalahkan lawannya saat ini. Itu tampak seperti monster yang telah diperkuat. Dan terlebih lagi, tentakel di kepalanya terlihat jauh lebih berbahaya. Tetapi hal lain yang dia tahu adalah bahwa monster kuat seperti ini memiliki kemampuan manuver yang buruk. Dia dengan lembut melemparkan botol bayinya ke kaki monster itu. Dan monster itu tersandung botol saat menyerbu ke arahnya. Monster itu terbang tepat di atas kepalanya dan kemudian menabrak lurus menembus jendela. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ekon benar-benar bersyukur atas semua pertempuran brutal yang telah dia alami di kehidupan masa lalunya. Tepat saat dia merayakan kemenangannya, sebuah ekor tiba-tiba tumbuh dari belakangnya dan kemudian ekor itu melesat keluar jendela mengejar monster itu. Ekor itu mendekati mayat yang tergeletak di jalan di bawah, dan itu melahap inti monster seperti makhluk hidup. Ekon meraih ekor itu dan melihatnya dengan senang hati mengunyah inti monster. Dia sangat akrab dengannya, karena ini adalah kemampuan yang dimilikinya di kehidupan lampau. Ekor Toti. Sebuah jurus yang sangat kuat dan berguna, tapi dia tidak mengerti mengapa dia masih memilikinya bahkan setelah bereinkarnasi. Bencana besar ditakdirkan terjadi dalam 4 tahun. Dan Kei dari kehidupan sebelumnya lahir 3 tahun setelah itu. Dia tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi, tapi dia sangat beruntung memiliki kemampuan kiriman surga ini. Di kehidupan masa lalunya, dia memperolehnya setelah menyerap inti monster yang juga memiliki ekor seperti anjing hutan. Hal beruntung lainnya adalah semakin mudah seseorang saat mengaktifkan kekuatan, semakin kuat jadinya. Untuk mengujinya, dia mengubah tangannya menjadi benda tajam, sebuah bilah tajam, dan dia menggunakannya untuk menebas tempat tidur bayinya. Benda itu langsung bengkok. Di kehidupan masa lalunya, dia bangkit sebagai peringkat S pada usia 7 tahun. Tetapi karena dia sudah memiliki kekuatan ini sebagai bayi, kali ini dia akan menjadi peringkat SSS legendaris. Ini adalah tiketnya menuju kekayaan, ketenaran, dan wanita cantik. Jika kalian menikmati konten ini, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan untuk mendukung saluran Nona Manhua. Kalau begitu, dia tidak perlu lagi tinggal di rumah ini, dan berpura-pura menjadi anak yang tidak bersalah. Saat dia merangkak pergi untuk memulai hidup barunya, tempat tidur bayi yang dia bengkokkan tadi mulai jatuh, dan sasarannya adalah dia. Ekon mencoba bergerak keluar dari zona bahaya, tetapi tubuhnya mengkhianatinya, membuatnya tidak bisa bergerak. Tempat tidur bayi dari logam itu akhirnya patah dan mulai terbalik. Dan hal terakhir yang dia lihat saat matanya terpejam, adalah ibunya yang mati-matian bergegas ke sisinya, saat tempat tidur bayi itu runtuh. Dia teringat kehidupan masa lalunya, dan instruktur kejam yang membuatnya melalui banyak cobaan mengerikan. Pria itu memaksanya melakukan hal-hal hina seperti memakan makanan anjing untuk bertahan hidup. Hal semacam itu dimaksudkan untuk membuktikan bahwa dia hanyalah anjing milik organisasi. Ekon mengertakkan gigi, marah pada kenyataan bahwa dia dianggap anjing organisasi. Dia perlahan-lahan terbangun saat sinar matahari mulai menyinari wajahnya. Sepertinya dia pingsan setelah mengalahkan monster itu. Dia perlahan duduk, dan melihat ibunya duduk di dekatnya menulis di buku catatan. Tampaknya ibunya berhasil menyelamatkannya. Tapi sekarang pertanyaannya adalah mengapa dia pingsan. Sepertinya kekuatan kemampuannya terlalu berat untuk ditangani tubuhnya. Dia hanya menggunakannya selama 30 detik. Namun, itu telah menguras staminanya, dan membuatnya sama sekali tidak berdaya. Untuk saat ini, dia perlu menjadi lebih kuat jika ingin mendapatkan kembali kendali atas kekuatannya. Saat dia memikirkan hal itu, dia mendengar suara ibunya menangis. Dia melirik buku yang sedang dibaca ibunya, dan buku itu dipenuhi catatan tempel. Di halaman itu, dia menulis tentang bagaimana dia hampir kehilangan harta karunnya. Sepertinya dia sedang membicarakannya. Ada juga memar yang tampak parah di punggungnya. Dan sangat mungkin dia terluka saat melindunginya. Ibu dari kehidupan masa lalunya, akan dengan senang hati menjualnya ke organisasi untuk keuntungan kecil. Namun wanita ini telah mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk melindunginya. Dia mengulurkan tangan mungil untuk menghiburnya. Dan begitu ibunya merasakan sentuhannya, ibunya meraih dan memeluknya erat-erat. Sepertinya, wanita ini benar-benar berbeda dari ibu sebelumnya. Dan itu membuatnya memutuskan untuk tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, waktu hampir habis, dan dunia akan berubah dalam waktu kurang dari seminggu. Monster berikutnya, mungkin sudah dalam perjalanan.
Dan dia harus bisa bertarung lebih lama dari 30 detik jika ingin melindungi rumah barunya. Di luar apartemen mereka, seorang pembersih jendela gemetar kesakitan saat lendir biru keluar dari mata, mulut, dan hidungnya. Lendir biru itu meluncur ke bawah dan mengalir ke pipa drainase di bawah. Menuju ke lokasi tertentu. Saat Ekon sedang merenungkan langkah selanjutnya, ibunya membawakannya sesuatu yang ditutupi oleh selimut merah. Dia menarik selimut itu untuk memperlihatkan seekor anjing di dalam kandang. Dia mendapatkan anjing itu dari tetangga agar dia punya teman. Ekon tiba-tiba membeku. Dalam ingatan kacau kehidupan masa lalunya, gambar anjing ini tiba-tiba muncul. Anjing itu dulunya adalah seekor onward ras campuran yang sangat agresif. Dia tidak percaya betapa ironisnya takdir. Ditambah lagi, ukuran sebesar ini, jelas bukan sesuatu yang seharusnya berteman dengan bayi baru lahir. Namun, situasi ini bisa menjadi peluang emas. Ibu yang agak linglung ini terkadang berguna juga. Jika dilatih dengan benar, anjing itu bisa menjadi hewan sihir strategis. Atau bahkan tunggangan eksklusif. Memiliki anjing besar sepertinya tidak terlalu buruk. Ibunya tersenyum bahagia melihat seringai sinis di wajah mungilnya. Mengira dia telah membuat keputusan yang tepat dan membuat putranya bahagia. Dia meninggalkan mereka berdua untuk bermain dengan bebas satu sama lain, sementara dia kembali menyelesaikan sisa pekerjaannya. Echon menatap anjing itu dengan tatapan kuat, lalu mengambil sosis dari dapur dan memerintahkannya untuk makan. Selama anjing itu makan, kontrak tuan pelayan akan resmi terjalin. Tetapi sepertinya otaknya yang sederhana tidak dapat memahami situasinya. Tepat saat anjing itu membungkuk untuk mengambil sosis, Echon menggunakan kakinya untuk menekan kepalanya dengan kuat, menunjukkan perbedaan status mutlak di antara mereka. Namun, meskipun anjing itu tidak mengerti kata-kata bayi itu, ia tidak akan mentolerir rasa tidak hormat ini. Anjing itu memberikan pukulan dengan cakar depannya tepat ke wajah Echon, membuat bayi itu terbang dalam parabola sempurna. Kemudian anjing itu dengan tenang berjalan pergi untuk menikmati hadiahnya dengan damai. Tetapi bayi itu tidak akan menerima kekalahan begitu saja. Echon mengeluarkan teriakan perang dan menyerang anjing itu. Dia melompat ke atas anjing itu, dan keduanya bergulat satu sama lain, sementara ibunya hanya menertawakan tingkah mereka. Mengira mereka telah cepat menjadi teman baik. Saat sedang memasak, ibunya tiba-tiba menyadari mereka kehabisan tepung. Tepat saat dia membungkuk untuk mencari di lemari dapur, monster slime biru perlahan muncul dari wastafel. Dan itu membuat bayangan raksasa menutupi anjing dan bayi yang sedang asyik berkelahi. Sasarannya adalah wanita yang tidak sadar yang masih sibuk mencari sekantong tepung baru untuk dimasak. Monster slime itu melompat ke udara dan menerjang lurus ke arah ibu Echon. Anjing itu segera beraksi. Ia melesat ke arah monster sebelum bisa melukainya. Ia tiba tepat waktu untuk mendorong ibunya ke dalam lemari dapur tepat sebelum slime itu bisa menyerang. Untungnya, sang ibu tetap sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Sementara pertempuran hidup atau mati antara slime dan anjing itu terjadi tepat di belakangnya. Echon dengan tenang mengamati segalanya dengan ekspresi tidak terkesan. Monster ini terlalu lemah untuk menjadi masalah nyata. Tetapi menanganinya tetap akan merepotkan. Tubuh cairnya meniadakan tebasan dan tusukan. Jadi mereka harus mencari cara lain. Ibunya mencoba keluar dari lemari. Tetapi dia lebih khawatir tentang rasa sakit di kepalanya. Tidak menyadari pertempuran sengit yang berkecamuk di belakangnya. Slime itu akhirnya mulai menelan anjing itu dan berubah menjadi sesuatu yang lain. Echon harus bertindak cepat sebelum keadaan menjadi tidak terkendali. Dia ingat dari pertempuran masa lalu, bahwa slime sangat lemah terhadap kekeringan. Jadi dia perlu menemukan sesuatu untuk mengeringkannya. Pandangannya segera tertuju pada kaleng susu bubuknya. Dan dia membuka tutupnya sebelum melemparkannya langsung ke monster itu. Slime itu sejarah menjerut kesakitan. Ukurannya menyusut secara signifikan sebelum bisa matang sepenuhnya. Kemudian ia memantul dengan panik di sekitar ruangan. Hilangnya kelembapan dari susu bubuk telah membuatnya panik total. Dan itu adalah kesempatan emas yang ditunggu-tunggu oleh Echon. Saat monster itu berhenti, dia membanting tempat sampah di atasnya untuk menjebaknya. Situasi tampaknya terselesaikan dengan rapi. Pekerjaan bersih seperti ini pantas mendapatkan suka dan langganan untuk saluran Nona Manhua. Bukan, baik anjing maupun ibunya dengan takut-takut mengintip dari balik meja dapur. Kemudian, ibunya secara tidak sengaja menumpahkan seluruh kantong tepung ke kepala mereka berdua, membuat mereka semakin terpana dalam awan debu. Tertutup tepung. Ibunya bergegas mandi sebelum noda itu menempel di pakaiannya. Sementara itu, Echon menikmati sensasi menangkap monster. Cairan slime dapat digunakan sebagai pengusir monster alami. Artinya, jika dia mengoleskan cairannya ke jendela, itu akan mencegah serangan di masa depan. Tiba-tiba, tempat sampah itu mulai bergetar.
Dan slime itu melompat keluar dari bawahnya. Slime itu telah menggunakan saat hening untuk mencari cara melarikan diri. Anjing itu segera memblokir jalannya sebelum slime itu bisa bertindak. Slime itu tidak bisa lari terlalu jauh. Echon juga bergegas maju untuk mencoba menjebaknya lagi. Tetapi slime itu masih berhasil lolos. Benar-benar menghindari tempat sampah kali ini. Sebelum melarikan diri, ia bahkan mengangkat jari tengahnya untuk mengejek mereka berdua sebelum menyelinap melalui jendela. Slime itu telah masuk ke rumah mereka menyebabkan kekacauan. Dan sekarang ia berani pergi, seolah-olah memiliki tempat itu. Mungkin lemah. Tetapi sikap sombong itu membuat mereka berdua marah. Mereka bertekad untuk tidak membiarkannya kabur dengan bebas. Echon mengambil payung di dekatnya sebagai senjata, dan naik ke punggung anjing itu seperti seorang satria yang setia. Saatnya mengejar monster itu sebelum ia pergi terlalu jauh dan menyebabkan lebih banyak masalah. Mereka sama sekali tidak bisa membiarkannya kabur hanya untuk kembali, dan mengganggu mereka atau orang lain di masa depan. Mereka dengan cepat turun ke lantai dasar gedung dan mulai mencari. Hanya untuk melihat slime itu dengan angkuh bertengger di atap sebuah gedung di seberang jalan. Slime itu meneteskan cairannya ke kepala seorang gadis yang lewat, menyebabkan gadis itu tersenyum bingung. Dan gadis itu mendongak tepat pada waktunya untuk melihat slime itu melompat turun, mencoba menelannya utuh. Ekon dan anjingnya bergegas menyelamatkan sementara anak laki-laki itu mencoba menyusun rencana pertempuran. Jika dia menggunakan kekuatannya sendiri, dia pasti tidak akan bisa bertahan lama. Jika mereka membiarkan monster itu dengan bebas melahap gadis itu, tempat ini akan berubah menjadi lautan darah. Pemandangan mengerikan itu adalah sesuatu yang sudah lebih dari cukup dilihat Ekon di kehidupan masa lalunya. Anjing itu cukup cepat untuk mencapai gadis itu tepat waktu dan melompati tubuhnya. Sementara Ekon membuka payung dan menahan hujan slime sebelum bisa jatuh menimpa gadis itu. Slime itu tidak gentar dan memantul dari payung. Kali ini sasarannya adalah serangan langsung ke anjing dan anak laki-laki itu. Karena Ekon hanya bisa menggunakan kekuatannya untuk waktu yang singkat. Dia hanya punya satu kesempatan untuk menghabisi monster itu secara instan. Dia melepaskan pukulan yang diperkuat oleh kemampuannya. Pukulan itu menembus monster secara instan dan menghancurkannya. Slime itu meledak dan menghujani cairannya ke seluruh area. Benar-benar kalah sementara Ekon dan anjingnya berdiri tegak setelah pertempuran secepat kilat. Untungnya, dia berhasil menyelamatkan gadis itu sebelum dia menjadi makanan slime. Tetapi gadis itu juga telah melihatnya menggunakan kekuatannya. Dan dia terlihat sangat ketakutan, tanpa membuang waktu sedetik pun. Gadis itu berlari kencang menyusuri jalan, tanpa menoleh ke belakang. Pelariannya benar-benar bisa dimengerti, mengingat adegan yang baru saja dia saksikan. Masalah yang lebih mendesak untuk dipertimbangkan adalah berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk membersihkan kekacauan ini. Ekornya menyembul dari balik popoknya, dan ekor itu mulai menyerap semua cairan slime yang tersebar di seberang jalan. Tampaknya ekor itu memiliki kemampuan untuk menyerap kekuatan monster lain di kehidupan sebelumnya. Satu-satunya cara bagi Kei untuk mendapatkan kemampuan baru adalah dengan mengganti yang lama. Namun, sekarang, ekor itu dengan cepat melahap semua cairan slime dan menjadikan kekuatan itu miliknya. Dia mengujinya dengan menciptakan bola slime di tangannya. Dan sepertinya kedua kekuatan itu hidup berdampingan. Di kehidupan masa lalunya, Kei melakukan yang terbaik untuk memastikan dia mengganti kemampuan sesedikit mungkin agar tidak ditemukan oleh organisasi, yang pada akhirnya menyebabkan kejatuhannya. Tetapi itu tidak mengubah keanehan. Bagaimana ekor Toti entah bagaimana telah berevolusi sendiri. Sangat mungkin itu karena usianya yang masih muda. Semakin muda seseorang saat mulai mengembangkan kemampuan, semakin besar kekuatan kemampuan itu, dan semakin cepat mereka bisa beradaptasi dengannya. Kei baru bisa menggunakan kemampuan pada usia 10 tahun, tetapi semua anak yang lebih muda darinya telah meninggal. Sebagian besar dari mereka tidak dapat bertahan dari racun monster, dan semuanya berakhir meninggal saat bersentuhan. Tapi sekarang, Kei bahkan lebih muda dari calon potensial lainnya dari kehidupan masa lalunya. Itu berarti potensi pertumbuhannya hampir tak terukur. Saat dia sedang merenungkan tindakan selanjutnya, anjing itu telah membawanya pulang dengan selamat. Dia melompat turun dari punggung tunggangan setianya dan menggunakan kekuatan slime barunya untuk menutupi seluruh area sekitarnya, memastikan tidak ada lagi monster yang akan datang ke rumahnya. Tetapi hanya melakukan itu telah menguras seluruh energinya dan membuatnya kelelahan. Tidak ada gunanya berpikir untuk mendapatkan kemampuan baru atau beradaptasi dengan yang sekarang, karena stamina fisiknya terlalu lemah untuk melakukan apapun dengan kekuatan itu. Namun, dia tidak perlu terlalu khawatir tentang potensi masa depan, karena monster tidak akan lagi mengganggu mereka berkat penghalang slime. Ekon pingsan di lantai karena kelelahan, dan anjing itu mendekatinya dengan tatapan mengancam.
Sepertinya akhirnya tiba waktunya untuk balas dendam atas penghinaan sebelumnya. Anjing itu membungkuk dan menggigit kera Ekon dengan mulutnya. Dan untuk sesaat, anak laki-laki itu mengira dia akan menjadi makanan anjing. Kembali ke apartemen. Ibunya baru saja keluar dari kamar mandi. Dia benar-benar bersih setelah tertutup tepung. Dia pergi ke ruang tamu untuk memeriksa putranya dan menemukannya bersandar pada anjing di lantai. Sepertinya mereka sedang berpelukan. Tetapi Ekon sebenarnya sedang berjuang mati-matian melawan berat anjing di atasnya. Beberapa jam berlalu, dan matahari mulai terbit. Dan anak laki-laki itu berhasil membebaskan diri dari penjara lembutnya untuk mulai bekerja melindungi apartemen. Dia telah menutupi jendela, ventilasi, dan bahkan pipa drainase dengan slime khusus. Sekarang bahkan jika bencana besar melanda, mereka akan aman untuk sementara waktu. Saat melakukan semua ini, dia dapat mengetahui keadaan ekor Toti saat ini. Tampaknya ekor itu dapat menyimpan hingga 4 kemampuan sekaligus. Tidak seperti di kehidupan masa lalunya, di mana dia harus menukar satu dengan yang lain. Saat ini, dia bisa menggunakan ekor Toti dan kekuatan slimnya, tetapi hanya selama sekitar setengah menit. Untuk mempersiapkan bencana besar, dia perlu melakukan hal-hal lain. Salah satu hal pertama yang didambakan oleh setiap penyintas selama kiamat adalah persediaan. Penyebab kematian terbesar, setelah bencana bahkan bukan monster, melainkan kelaparan karena rusaknya sistem logistik, yang pada akhirnya menyebabkan perebutan pasokan yang putus asa. Jika seseorang dapat menimbun persediaan sejak awal dan menghindari konflik sepenuhnya, orang itu bahkan dapat mengumpulkan pengikut dan mendapatkan sekutu selama fase paling berbahaya dari bencana. Ekon perlu menyiapkannya sesegera mungkin. Tetapi sebagai seorang bayi, apa yang bisa dilakukannya terbatas. Supermarket pada saat ini seperti kayu bakar. Satu orang yang terinfeksi akan menyebabkan pandemi zombie yang tak terkendali meletus. Dengan tubuh bayinya, dia tentu tidak bisa melawan seluruh lautan monster sendirian. Tetapi tidak banyak tempat di mana dia bisa menemukan persediaan saat ini. Saat mempertimbangkan semua pilihan yang mungkin untuk masa depan, dia asyik memikirkan cara paling optimal untuk menimbun kebutuhan. Telepon ibunya tiba-tiba berdering di atas meja ruang tamu. Dia merangkak untuk memeriksa dan melihat pesan dari obrolan grup pemilik rumah. Untungnya telepon itu tidak terkunci. Jadi dia bisa dengan mudah membukanya untuk melihat apa yang terjadi. Semua orang di obrolan grup sedang mendiskusikan virus aneh yang menyebar. Dan bagaimana yang terinfeksi berubah menjadi monster. Jelas mereka belum menyadari parahnya bencana yang akan datang. Dan Echon menyeringai sedikit, memutuskan untuk menyalakan obor kecil di malam yang panjang. Dia diam-diam membuat akun dan masuk ke ruang obrolan. Dia memberitahu semua orang tentang bencana mengerikan yang akan datang, dan bahwa mereka perlu menimbun persediaan sebelum semuanya menjadi kacau. Meskipun dia mencoba membantu mereka dengan instruksi yang cermat, wajar jika tidak ada yang akan percaya kata-kata orang tanpa nama. Fakta bahwa dia bahkan tidak memiliki gambar profil karena baru saja membuat akun tidak membantu kasusnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan sebagai seorang anak. Dan forum online tidak jauh lebih baik. Dengan kecepatan ini, mereka semua akan mati. Bahkan sebelum organisasi memiliki kesempatan untuk terbentuk, sebuah permintaan pertemanan tiba-tiba muncul di telepon. Dia menerima permintaan pertemanan itu karena sedikit penasaran. Dan orang di seberang sana langsung ke intinya. Mengatakan mereka ingin membuat kesepakatan jika dia benar-benar mencari persediaan. Nama pengguna itu adalah Hot dan itu menggali jauh ke dalam alam bawah sadarnya. Itu juga nama seorang wanita yang bekerja untuk organisasi. Julukannya juga Hot. Penilaiannya benar-benar akurat. Orang di seberang layar memang Hot yang dia pikirkan. Wanita itu dengan santai bersandar di kursinya, di sebuah ruangan yang penuh dengan orang, dengan komputer yang tak terhitung jumlahnya, dan peralatan berteknologi tinggi saat mengirim pesan padanya. Tampaknya segalanya akan menjadi sangat menarik baginya. Jelas bahwa siapapun yang dia ajak bicara adalah orang yang sangat berhati-hati. Sebelum membuat kesepakatan apapun, mereka ingin mendengar apa rencananya. Percakapan ini menjadi sangat merepotkan meskipun mereka baru bertukar beberapa kata. Jadi dia memutuskan untuk langsung ke intinya, dan membuat penawaran dengan harapan bisa menyelesaikan kesepakatan. Dia menawarkan untuk memberinya semua persediaan yang dia inginkan. Baik itu makanan, air, baju zirah, atau apapun yang mungkin mereka butuhkan. Satu-satunya hal yang akan dia kenakan biaya adalah informasi apapun yang dia butuhkan. Dengan harga awal setinggi langit sebesar 100 juta yen. Tetapi bagi Hot, transportasi juga menjadi masalah. Jadi dia menawarkan untuk memberikan informasi yang dia butuhkan jika dia membagikan 20% dari persediaan yang terkumpul dengannya. Nada bicaranya, dan harga awal 100 juta yen terdengar seperti lelucon anak sekolah dasar. Tetapi secara logis,
Tidak mungkin orang yang dia ajak bicara bukanlah Hot yang dia ingat dari organisasi. Dia terus mengikuti permainannya. Bertanya langsung mengapa dia harus percaya pada perkataannya. Lebih jauh lagi, dia bertanya, mengapa dia harus menyetujui negosiasi ini. Hot bertanya kembali apakah dia lebih suka menjadi musuh daripada sekutu. Dia ingin mereka rukun alih-alih berdebat atau saling curiga. Anak laki-laki itu setuju, dan ingin tahu di mana mendapatkan perbekalan itu. Dia mengatakan bahwa dia telah menempatkan informasi itu di sebuah kotak surat di lantai bawah gedung apartemen tempat dia tinggal. Organisasi belum didirikan, yang berarti, Hot belum menjadi seorang eksekutif, dan meskipun begitu, dia masih rubah tua yang licik, menggunakan informasi untuk mempermainkan orang demi keuntungannya sendiri. Begitu dia menggingkar target, dia akan menggunakan setiap trik dalam buku untuk memeras mangsanya hingga kering. Tidak mungkin dia ingin rukun dengan seseorang yang baru saja dia ajak bicara. Dia hanya ingin memancingnya ke dalam perangkap dengan informasi sebagai umpan. Namun, kali ini, keadaan telah berbalik. Yang akan mengaduk-aduk situasi adalah dia. Bukan wanita itu. Pertama-tama, dia memutuskan untuk beristirahat sejenak dan tertidur selama 2 jam. Ketika dia bangun, staminanya yang sebelumnya habis telah pulih sepenuhnya. Dan dia siap untuk pergi mengambil informasi yang dia butuhkan. Liv memiliki kamera keamanan, dan dia tentu tidak ingin mengungkapkan identitasnya padanya dengan mudah. Jadi sebagai gantinya, dia mengalihkan perhatiannya ke tangga darurat. Tetapi ketika dia sampai di sana, dia menyadari kelemahan fatal dalam rencananya. Dia masih seorang bayi, dan tangga ini terlalu sulit untuk dia naiki dalam tubuhnya saat ini. Kalau begitu, dia tidak punya pilihan selain mengandalkan teman berbulunya. Dia menoleh ke anjing yang tidur di sofa. Tahu bahwa hewan ini adalah satu-satunya harapannya untuk mencapai kotak surat itu. Echon pergi membangunkan anjing itu dengan meraih dan menarik ekornya. Tetapi anjing itu jelas tidak senang dengan hal ini. Sebuah kibasan ekor yang sangat kuat membuat bayi itu terbang dengan bekas merah di pipinya. Echon mengira dia telah menjinakkan binatang ini. Tetapi tampaknya hubungan mereka masih belum begitu baik. Echon kemudian melihat sesuatu di meja dapur yang bisa membantunya. Itu adalah sekotak camilan. Dan dia bisa menggunakannya untuk membujuk anjing itu agar membantunya. Dia menuangkan beberapa camilan anjing ke tangannya, dan membawanya tepat ke hidung hewan pemalas itu. Hanya dalam beberapa detik, anjing itu bangun, dan langsung menyetujui kesepakatan itu. Situasi yang benar-benar saling menguntungkan, tampaknya meskipun wajahnya pemarah. Anjing ras campuran ini sebenarnya cukup mudah disenangkan. Dengan transportasi yang aman, keduanya siap untuk berangkat. Langkah selanjutnya adalah sampai ke tempat Hot meninggalkan informasi sebelum ibunya bangun. Dia menunggangi punggung anjing itu melewati gedung. Perjalanan duo pembuat onar ini juga layak mendapatkan suka dan langganan untuk Nona Manhua. Bukan, dia akhirnya sampai di area kotak surat. Di dalam salah satunya, ada surat berwarna merah muda yang menyembul. Itu jelas sasarannya. Tetapi ada juga kamera yang memantau seluruh area. Jelas bahwa Hot ingin menggunakan kamera ini untuk mengkonfirmasi identitasnya. Jika itu terjadi, informasinya akan segera dijual, dan dia akan kehilangan keunggulannya. Hot tidak pernah main-main dengan orang yang tidak dia kenal baik. Jadi Echon harus merahasiakan identitasnya dengan segala cara. Dalam kasus ini, dia hanya perlu mengalihkan perhatiannya. Anak laki-laki itu mengaktifkan kekuatannya. Benang merah tipis, sehalus kabut menyebar dari tubuhnya ke seluruh ruangan. Memindai sekeliling untuk mencari sesuatu yang mencurigakan. Selain kamera keamanan gedung, dia menemukan 3 kamera tersembunyi lainnya yang kemungkinan besar dipasang oleh wanita itu. Jelas bahwa wanita itu sangat ingin mengungkap identitasnya. Hot menyeringai di ruang komputernya, dengan penuh semangat menunggu untuk melihat ikan mana yang akan jatuh ke dalam perangkapnya kali ini. Namun, tidak ada yang mendekati kotak surat. Sebaliknya dia menerima konfirmasi dari orang yang dia ajak bicara bahwa dia telah mengambil informasi tanpa meninggalkan jejak apapun. Hot dengan panik memutar ulang setiap bingkai di monitor pengawasannya. Tetapi satu-satunya yang dia lihat adalah seekor anjing yang dengan malas berdiri di samping kotak surat. Tanpa dia sadari, target yang membuatnya marah bersembunyi tepat di belakang anjing itu. Dia diam-diam membaca surat itu tanpa sepengetahuan wanita itu. Dia telah menghitung secara akurat titik buta kamera dan menggunakan teman berbulunya sebagai perisai untuk membaca surat itu secara diam-diam. Dia mengambil brosur dari kotak surat, dan dengan cepat melarikan diri tanpa terdeteksi. Brosur itu mengarahkannya ke obral di supermarket lokal, dan kemungkinan besar kesanalah dia harus pergi. Saat dia sedang membaca brosur itu, Hot dengan cemas mengirim spam ke teleponnya dengan pesan menuntut agar dia mengungkapkan identitasnya. Dia menggodanya kembali dengan mengatakan, dia akan mengungkapkannya jika wanita itu memberinya 100 juta yen. Itu hanya membuat Hot semakin marah karena orang ini jelas meremehkannya.
dan dia ingin memastikan orang itu akan menyesal. Dia mengaktifkan sistem pengawasan canggih seperti laba-laba. Alat itu tersembunyi di saluran pembuangan dan menerima perintah untuk memindai seluruh gedung. Perangkat mirip laba-laba ini dilengkapi dengan kamera, serta tahan debu, tahan air, dan tahan terhadap suhu, magnet, kecepatan tinggi, dan sengatan listrik. Laba-laba mekanik itu perlahan maju ke arah Echon dan anjingnya, tetapi langsung dihancurkan oleh sepasang sandal empuk berbulu dari tangga di belakang. Hot berteriak kesakitan saat robotnya yang berharga 30 juta dolar hancur dalam sekejap. Dan orang yang bertanggung jawab atas kehancurannya tidak lain adalah ibunya. Dia turun untuk mencari mereka setelah tidak melihat mereka selama beberapa saat. Hot menangis karena kehilangan alat mata-matanya. Tetapi untungnya sepertinya fungsi audionya masih berfungsi. Dia bisa mendengar suara wanita di seberang sana. Dan kemudian dia menyadari bahwa fungsi panggilan juga berfungsi. Itu berarti mereka juga bisa mendengarnya. Tapi sayangnya, dia meraih mikrofon dan mencoba mengancam siapapun di seberang sana. Memperingatkan mereka bahwa mereka belum menang hanya karena telah menghancurkan laba-labanya. Sekarang setelah dia mendengar suara mereka, dia bisa mengungkap semua pesan dan masa lalu kelam mereka di seluruh internet. Dia terus mengejek mereka. Tetapi orang di seberang sana tidak bereaksi. Sebaliknya, mereka terus berbicara dengan orang lain. Mengomentari bagaimana mereka mengenakan pakaian tipis dan mungkin masuk angin. Saat itulah, Hot menyadari bahwa orang di seberang sana tidak bisa mendengarnya, dan dia telah berbicara sendiri selama ini. Selain itu, setelah melakukan beberapa penelitian, bahkan dengan jaringan dan koneksinya yang luas, dia tampaknya tidak dapat mengetahui siapa orang di seberang sana. Siapapun mereka, mereka benar-benar tersembunyi, dan dia tidak memiliki petunjuk. Sementara itu, Echon digendong kembali ke apartemen secara gratis oleh ibunya. Dia memarahinya karena berlari keluar sendirian, dan memberitahunya betapa berbahayanya hal itu. Sementara itu, laba-laba mekanik itu tergeletak hancur di lantai, dan hanya bisa beroperasi dengan kapasitas 4%. Hot akhirnya menghubungi Echon lagi, dan memberitahu anak laki-laki itu bahwa dia akan memberikan informasi secara gratis serta persediaan. Tampaknya dia benar-benar menyerah, dan mengecewakan bahwa dia telah tumbang begitu mudah setelah semua masalah yang dia sebabkan. Ketika mereka kembali ke apartemen mereka, Echon secara mengejutkan tidak dihukum karena lari keluar rumah. Ibunya mengira anjing itu telah membuka pintu dengan sendirinya. Dan anak laki-laki itu merangkak keluar setelahnya saat masih mengantuk. Karena alasan itu, dia tidak akan bisa menggunakan anjing itu untuk sementara waktu. Dan anjing itu diikat untuk mencegah insiden serupa terjadi lagi. Menurut Hot, supermarket gaya gudang akan segera buka. Yang berarti dia akan memberi mereka persediaan dari gudang yang dia curi dari orang lain. Fakta bahwa Hot melakukannya dengan begitu rela. Dia cukup murah hati terlepas dari segalanya. Jika dia akan mengumpulkan bahan, dia harus melakukannya lebih cepat daripada nanti. Tapi pertama-tama, dia harus mencari cara untuk sampai ke supermarket itu. Dia telah meninggalkan brosur di atas meja, agar ibunya melihat, tetapi ibunya bahkan tidak menyadarinya. Tidak mungkin dia bisa langsung memberitahunya tentang kiamat. Tetapi dia harus melakukan sesuatu. Saat dia mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan, dia kebetulan mendengar ibunya berbicara tentang bagaimana susu hanya cukup untuk 5 hari lagi. Itu adalah kesempatan yang sempurna. Dan dia bisa menggunakannya untuk keuntungannya. Dia dengan sengaja menjatuhkan gelas susu di atas meja. Dan kemudian berpura-pura tertidur lelap ketika ibunya datang untuk memeriksa suara itu. Saat ibunya pergi membersihkan susu yang tumpah, dia akhirnya memperhatikan brosur supermarket di atas meja. Dia mengambilnya, dan mulai mempertimbangkan untuk berkunjung. Dan semuanya berjalan persis sesuai dengan rencana Echon. Hari untuk pergi ke gudang, akhirnya tiba dan ibunya mendandani anak laki-laki itu dengan pakaian berwarna merah muda. Ini membuatnya sangat kecewa dan tertekan. Saat mereka berdua pergi, anjing itu ditinggal di rumah dengan banyak makanan. Mereka sampai di supermarket. Tetapi sebelum ibunya bisa melangkah masuk, dia dihentikan. Seorang penjaga keamanan bergegas dan bertanya apa yang dia lakukan di area ini. Dia mengatakan kepadanya bahwa ada penyakit menular yang menyebar dan orang-orang seharusnya membatasi perjalanan mereka. Sang ibu mencoba menjelaskan bahwa dia hanya ingin membeli susu bubuk untuk anaknya. Tetapi penjaga itu tidak mau menerima alasan apapun darinya. Dia adalah pegawai pemerintah dan Echon tahu bahwa pemerintah akan segera menghilang. Jadi mereka tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti ini lebih lama lagi. Penjaga itu hanya melakukan ini karena diperintahkan. Dan dia menyuruhnya pulang. Saat dia sedang berbicara dengannya, dia tidak menyadari monster yang mengintai di belakangnya sampai monster itu meletakkan tangannya di kepala pria itu.
Untuk sesaat, monster itu mengencangkan cengkeramannya dan kemudian, kepala pria itu terdistorsi dan kemudian lenyap dalam sekejap. Monster itu kemudian mengalihkan sasarannya ke ibu dan anak yang tak berdaya. Monster ini jauh lebih besar dari apapun yang pernah dihadapi Ekon sejauh ini. Dan itu adalah tipe proliferatif yang kuat. Jadi ia juga tidak memiliki kelemahan spesifik. Mengungkapkan kekuatan sejatinya adalah pilihan terakhir. Tetapi situasi hidup atau mati ini tidak memberinya pilihan. Dia tidak bisa lagi ragu-ragu di saat hidup dan mati ini. Tetapi ibunya tiba-tiba mengangkatnya dari kereta dorong, dan mencoba lari untuk hidupnya untuk melarikan diri dari monster itu. Echon tahu bahwa lari itu sia-sia karena benda ini adalah spesies yang sama sekali berbeda. Ia jauh lebih cepat dari manusia dan ibunya, tidak punya harapan untuk melarikan diri dengan berjalan kaki. Saat monster itu semakin dekat dan dekat dengan mereka, mata Ekon berbinar ketika dia melihat kotak alat pemadam kebakaran di dinding. Dia segera menggunakan kemampuannya untuk memecahkan kotak kaca itu. Sebuah ledakan keras terdengar tak lama setelah itu, menciptakan tabir kabut tebal. Seluruh area segera diliputi gas putih. Awan mendadak ini adalah kesempatan emas yang telah dia tunggu-tunggu. Dia dengan cepat menyelinap keluar dari pelukan ibunya dan menyerang monster itu. Dia memberikan pukulan dahsyat yang membuat monster itu terbang dan menabrak dinding. Dia hanya punya waktu 30 detik yang singkat. Dia harus menghabisi monster ini sebelum kabut benar-benar hilang. Dalam 30 detik itu, dia harus menyelesaikan pertempuran sebelum ibunya menyadarinya. Ibunya pingsan karena syok akibat serangan sebelumnya. Jadi dia harus membereskan semuanya sebelum ibunya bangun. Beruntung baginya, ibunya tidak sadarkan diri setelah benturan itu. Tetapi waktu hampir habis. Monster tipe proliferatif memiliki inti yang terletak di kepalanya. Selama dia mengenai kepalanya, monster itu pasti akan mati seketika. Namun, monster itu secara mengejutkan tidak terluka. Bahkan setelah serangan dahsyat yang baru saja dia lepaskan. Echon harus memastikan untuk menghabisi monster itu dengan satu pukulan sebelum monster itu bisa bangkit dan melukainya atau ibunya. Tidak ada jalan pintas seperti waktu-waktu lainnya. Kali ini dia harus menghadapinya secara langsung dengan kekuatannya sendiri. Untungnya kali ini dia setidaknya bisa bertahan. Monster itu mengambil inisiatif dan menerjang. Monster itu menyerang lurus ke arah anak kecil yang berdiri di sana. Tetapi Echon berhasil menghindar tepat waktu sebelum monster itu bisa menjatuhkannya. Dia kemudian menggunakan kemampuannya secara maksimal. Dia melepaskan benang tipis, namun setajam silet untuk mengoyak monster itu. Meskipun dia tidak bisa menjatuhkan monster itu secara instan, dia setidaknya berhasil membuatnya berdarah setelah serangan berat itu. Situasi saat ini tidak bagus. Tapi dia baik-baik saja. Dan Ekon yakin bahwa pemenang terakhir adalah dia. Dia menyerang monster itu sekali lagi. Kali ini dia yakin setidaknya bisa bertahan melawannya. Berkat tubuhnya yang kecil, dia bisa dengan mudah melakukan hal yang sama. Dia dengan terampil menghindari sebagian besar serangannya. Kemudian dia menggunakan benang dari kemampuannya untuk membungkus tubuh monster itu seperti kepompong yang mematikan. Saat dia mendarat, dia mengencangkan benang itu. Sekali lagi memotongnya secara instan. Tampaknya dia mulai unggul. Tetapi dia masih perlu menyerang kepala monster itu untuk mengalahkannya. Untungnya, dengan tubuh sebesar itu, sulit baginya untuk menargetkan anak yang bergerak cepat. Ia juga tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Bagi monster itu, ini seperti kucing yang mencoba menerkam tikus. Echon akan mengalahkan dan mengakali monster itu dengan sempurna. Dia menguras staminanya sampai monster itu hampir tidak bisa bergerak. Semua berkat pengalaman yang telah dia kumpulkan dari pertempuran di kehidupan masa lalunya. Berkat serangan terus-menerus dari anak laki-laki itu, kekuatan monster telah berkurang secara signifikan, dan satu pukulan lagi akan cukup untuk menjatuhkannya. Namun, dia tidak boleh terlalu berpuas diri pada saat ini. Meskipun monster itu sangat lemah, ia menggunakan semua kekuatan yang tersisa untuk mematahkan duri dari punggungnya dan melemparkannya ke arah anak laki-laki itu. Echon cukup cepat untuk menghindari pukulan fatal itu. Tetapi duri itu masih menyerempet dahinya, meninggalkan luka yang dalam. Untungnya dia masih hidup. Dia dengan cepat melompat mundur, menciptakan jarak yang cukup jauh antara dirinya dan monster itu. Dia harus bertindak sebelum monster itu bisa melancarkan serangan lain. Jika terus menyerang seperti ini, anak laki-laki itu tidak akan punya kesempatan untuk mendekat dan menyelesaikannya. Untuk saat ini, dia harus mencoba dan memikirkan strategi yang berbeda seperti serangan mendadak. Waktu juga hampir habis, dan dia akan segera merasakan efek samping dari penggunaan kekuatan penuhnya. Mungkin dia harus melarikan diri dan membawa ibunya bersamanya terlebih dahulu. Tepat saat dia berjuang mencari rencana, dia ngeri menyadari bahwa ibunya telah bangun. Ibunya dengan putus asa melihat sekeliling di lantai dasar. Waktunya habis lebih cepat dari yang diperkirakan.
dan ibunya dengan putus asa mencarinya dengan sia-sia. Dia meneriakkan nama putranya. Dia berhadapan langsung dengan monster itu dan menatapnya dengan ketakutan yang luar biasa. Tetapi alih-alih lari ketakutan, dia merogoh tasnya untuk mengambil sesuatu. Dan Echon berteriak putus asa, agar ibunya lari, karena dia pasti tidak bisa melawan monster itu sendirian. Tetapi sebagai ibu dari karakter utama, dia tentu punya kartu trufnya sendiri. Dari tasnya, dia mengeluarkan taser dan menembakkannya lurus ke arah monster. Arus listrik yang kuat menyetrumnya, membekukannya di tempat. Itu sedikit tidak lazim. Tapi tidak apa-apa. Tapi inilah pengalihan perhatian yang dicari anak laki-laki itu. Echon melompat dari gedung dan terjun ke jalan di bawah. Tepat saat monster itu pulih dan mengayunkan lengannya ke arah ibunya. Membuatnya terpental. Saat ibunya jatuh ke lantai. Kebetulan dia memalingkan wajahnya dari monster itu. Echon turun dari langit dengan serangan yang mengguncang dunia. Dengan niat untuk membersihkan sampah ini untuk selamanya. Monster itu mendongak tepat pada waktunya untuk melihat seorang bayi bertopeng. Sejumlah besar energi terakumulasi di kakinya saat dia turun dengan kecepatan yang menakutkan. Serangan itu mengenai tepat di kepala monster itu. Menghancurkannya secara instan dan menyelesaikannya dalam sekejap. Ibunya masih tergeletak di lantai. Tidak sadarkan diri saat anak laki-laki itu perlahan mendekat. Dia pergi untuk memeriksa kondisinya. Meskipun dia belum benar-benar mencintainya, segalanya akan jauh lebih berbahaya jika ibunya tidak ada di sana mencoba melindunginya. Tidak hanya dia datang untuk menyelamatkannya meskipun berbahaya. Dia juga mempertaruhkan nyawanya sendiri. Ibunya masih membutuhkan banyak pelatihan sebelum bisa berguna baginya. Tetapi tampaknya dia setidaknya bisa mempercayainya. Saat dia berkata pada dirinya sendiri, efek samping dari kekuatannya muncul, dan dia juga pingsan di sampingnya. Kehilangan kesadaran. Ketika dia bangun beberapa waktu kemudian, kepalanya diperban, dan seorang pria aneh dengan mata merah berdiri di sana. Dia sedang mengganti popok baru untuknya. Echon tidak mengenali orang asing ini, dan bentuk pertahanan dirinya yang segera adalah dengan mengencingi wajah pria itu untuk menakutinya. Ibunya bergegas meminta maaf, berharap pria aneh itu tidak tersinggung. Pria itu menyeka air seni dari wajahnya. Menerima kenyataan bahwa dia mungkin baru saja menakuti anak itu. Dan itulah mengapa itu terjadi. Kemudian dia bertanya pada wanita itu apakah dia akur dengan anjingnya. Dan sepertinya ibunya mengenal pria ini. Pria ini kemungkinan besar adalah mantan pemilik anjing itu, dan dia berterima kasih padanya karena telah merawat anjing ras campuran itu. Echon lebih khawatir dengan fakta bahwa ibunya pasti telah melihat monster yang menyerang mereka sebelumnya. Tetapi dia bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian dia memperhatikan rambutnya basah secara tidak biasa. Itu mungkin berarti ibunya telah menangis diam-diam lagi saat dia tidur. Pria itu mengatakan padanya bahwa mereka bersiap-siap untuk pergi menimbun persediaan dan mengundangnya untuk pergi bersama mereka. Itu menarik perhatian Echon, saat dia menyadari bahwa menimbun persediaan dan membeli semuanya dengan bantuan orang lain jelas bukan keputusan yang buruk. Namun sebelum mengikuti mereka, dia masih harus mengambil inti kristal dari monster yang telah dia kalahkan. Dia melompat keluar dari kereta dorong dan bergegas kembali ke dalam ruangan. Dia dengan cepat mendekati mayat monster yang hancur itu. Saat dia menggunakan ekor Toti untuk menyerapnya, semua esensinya terkuras habis. Dia segera memperoleh kekuatan monster itu. Kali ini tampaknya itu adalah keterampilan pengerasan dan telah menyatu ke dalam aliran darahnya. Itu bukan keterampilan yang buruk, dan sekarang dia bisa menggunakan ekornya sebagai semacam perisai. Tapi sebelum dia merangkak kembali ke kereta dorongnya, dia memperhatikan pria aneh dari sebelumnya sedang menelepon. Dia sedang berbicara dengan seseorang, dan mereka tampaknya berbicara tentang bagaimana dia dan ibunya sama-sama menjadi beban bagi mereka. Dia juga mengungkapkan bahwa alasan dia membawa mereka adalah jika terjadi keadaan darurat, ada risiko kebakaran. Mereka bisa digunakan sebagai umpan dan setidaknya agak berguna. Orang ini benar-benar gila dan jelas dia punya niat buruk. Dia menyuruh orang di seberang sana untuk mendapatkan mobil lain dan mendapatkan lebih banyak persediaan. Saat Echon sedang menguping pembicaraan itu, dia tidak sengaja menabrak truk tempat dia bersembunyi. Dan pria itu dengan cepat berbalik, siap menyerang siapapun yang mendengarkannya. Pria itu berjalan ke arahnya, terlihat sangat mengancam. Tetapi dia jelas berharap untuk melihat semacam ancaman, dan malah melihat seorang anak kecil yang membuatnya lengah. Pria itu dengan lembut menepuk kepala Echon dan bertanya bagaimana dia bisa sampai di sini. Kemudian dia kembali ke teleponnya, dan memberitahu orang di seberang sana bahwa bayi itu telah mendengar percakapan mereka. Tetapi dia tidak peduli, karena dia hanyalah seorang anak. Terlebih lagi, karena Echon hanyalah seorang bayi. Membunuhnya tidak akan menjadi masalah.
Anak laki-laki itu menundukkan kepalanya dengan cemas setelah menyadari bahwa orang ini benar-benar gila. Mereka semua masuk ke dalam mobil dan ibunya mengikatnya di kursi pengaman anak di belakang. Kemudian mereka bersiap untuk pergi. Dengan pria itu dan 3 orang lainnya di dalam mobil. Echon tidak mempercayai pria gila ini sebagai pengemudi. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika setidaknya dia bisa menggunakan kekuatannya, dia bisa saja menghancurkan orang gila itu secara instan dan menunjukkan siapa yang lebih kuat. Orang lain di dalam mobil saling berkenalan. Dan ibunya mencoba memulai percakapan dengan menawarkan makanan ringan kepada semua orang. Sangat aneh, bahwa orang-orang ini tampak sangat tenang terlepas dari semua yang terjadi. Ekon mulai bertanya-tanya, apakah mereka pernah melihat rekaman monster itu? Dan mengapa ada orang yang berani keluar saat ini? Pria itu menyalakan mobil dan melambai kepada orang-orang di kompleks tempat mereka berada saat mereka pergi. Echon mengerti bahwa sikap acuh tak acuh mereka adalah perisai pertahanan diri psikologis yang rapuh. Lagi pula, bahkan jika mereka menyaksikan monster atau reruntuhan yang hancur dengan mata kepala sendiri, itu tidak berarti kiamat telah tiba. Mereka hanya bisa memerankan drama normalitas dan menyembunyikan ketakutan mereka. Saat mobil terus melaju melewati kota, Nona Ling mengeluarkan sekotak sandwich untuk dibagikan dengan aliansi darurat ini, yang mencakup ibunya Ling Yingyu, pemilik apartemen 502. Berikutnya adalah Denku, seorang penghuni dari kamar 103. Dan terakhir, Ryu Kason, tetangga dari kamar 104. Ibunya masih dengan antusias menawarkan makanan ringan kepada semua orang saat mereka menuju supermarket. Ryu Kason tiba-tiba bertanya kepada ibunya, bagaimana dia berhasil membesarkan anak sendirian di masa-masa sulit ini. Dia muda dan cantik dan tampaknya menganggur. Dan bepergian dengan seorang anak juga sangat berbahaya. Ibunya awalnya berencana meninggalkan Echon di rumah. Tetapi dia memperhatikan bahwa setiap kali sendirian, anak laki-laki itu akan bertingkah aneh dan tidak dapat dijelaskan. Setelah banyak pertimbangan, dia harus membawanya. Echon tanpa sadar ingin memberi isyarat agar ibunya berhenti saat dia mendesah memikirkan kekacauan yang disebabkannya dalam beberapa hari terakhir. Salah satu pria di depan adalah Chin Minoru dari kamar 504. Sang pengemudi berkomentar bahwa Nona Ling sangat berguna dalam pertempuran. Terutama setelah dia menjatuhkan monster besar dengan taser. Mereka juga membawa anjing itu di dalam truk yang mengikuti di belakang. Menganggapnya sebagai sumber kekuatan serangan cadangan tambahan. Ibu Echon tidak ingat apa yang telah terjadi. Dan dia tidak menyadari bahwa putranya lah yang telah menyelesaikan prestasi itu. Saat mereka terus berkendara melewati kota, pengemudi menyadari ada yang tidak beres. Seharusnya ada lebih banyak monster. Tetapi tempat itu kosong secara menakutkan. Tiba-tiba, dia melihat sebuah pintu di kejauhan terbuka, dan sesosok tubuh bergegas keluar dari dalam. Dia melihat seseorang berlari di jalan. Helas mencari bantuan. Saat gadis itu berlari panik di jalan mencari tempat persembunyian, dinding bangunan terdekat meledak dan sebuah tangan raksasa mengulurkan tangan dan menangkapnya. Segera setelah itu, gadis malang itu langsung dikelilingi oleh gerombolan monster lain. Pengemudi berteriak agar semua orang berpegangan erat pada kursi mereka. Dia mencoba membanting setir untuk menghindari tabrakan dengan gerombolan monster dan gadis itu. Baik mobil maupun truk di belakangnya, melakukan drift spektakuler untuk berbelok di sekitar kerumunan monster. Dan mereka berhasil melewatinya dengan selamat. Sebuah manuver yang layak mendapatkan langganan untuk saluran Nona Manhua. Bukan, anjing itu menggonggong keras di belakang saat gerombolan monster mengepung gadis itu dan menariknya ke tanah. Dia berteriak, minta tolong saat mereka menumpuk di atasnya dan menyerang dengan ganas. Hari ini benar-benar kacau sejak Ekon dan ibunya meninggalkan rumah. Mereka dikelilingi oleh monster. Dan Ekon mengambil waktu sejenak untuk menganalisis situasi saat ini. Monster berkepala serangga yang mengelilingi mobil semuanya memiliki bekas sengatan di leher mereka. Yang mengendalikan monster-monster ini pastilah sejenis cyborg. Pengendali parasit adalah jenis monster yang mampu mengubah manusia menjadi makhluk semi-mekanis. Kekuatan individu mereka dapat diabaikan, tetapi dalam jumlah besar. Ceritanya berbeda, dan selama pengendali itu berkeliaran bebas, monster cyborg akan terus berlipat ganda. Hal terbaik yang bisa mereka lakukan sekarang adalah mencari cara untuk segera keluar dari sini. Sisa monster berkepala serangga mulai maju ke mobil untuk menyerang. Mereka semakin dekat, dan hanya dalam beberapa detik, seekor monster menghancurkan kaca depan. Ekon melihat sekeliling, dan tahu mereka sepenuhnya mampu bertahan hidup. Tetapi dia perlu dengan cepat mengusir mereka sebelum jumlah mereka menjadi luar biasa. Sayangnya, dia hanya bisa menggunakan kekuatannya selama 30 detik. Jika dia menyia-nyiakannya di sini, semuanya akan berakhir. Dia melihat sekeliling mobil dan bertanya-tanya apakah ada penumpang yang mampu bertarung. Ryu Kason melihat keluar mobil dengan putus asa.
di mana gadis itu sedang disiksa dan dicabik-cabik oleh gerombolan monster. Gadis itu berteriak, menuntut agar orang-orang di dalam mobil berhenti, membuang-buang waktu dan menyelamatkannya. Itu langsung membuat Ekon jengkel. Dia menyadari gadis itu akan menjadi beban di masa depan. Alih-alih mencoba mencari cara untuk membantu semua orang, dia hanya menangis dan menuntut orang lain untuk menyelamatkannya. Lebih baik mereka meninggalkannya karena dia tidak akan berguna dalam pertarungan. Shin Minoru memberitahu mereka untuk tidak keluar dan menyelamatkan gadis itu. Dia memiliki luka yang sama di lehernya dengan monster lain, yang berarti dia hampir merupakan kasus yang hilang. Shin Minoru jelas memiliki mata yang tajam, tetapi dia mungkin terlalu tua untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Namun, dia setidaknya cukup kuat untuk membawa perbekalan. Pengemudi bertanya, apakah mereka harus langsung menyerbu ke dalam kekacauan itu? Tetapi jika mereka akan menyerbu masuk, mereka harus berurusan dengan monster-monster itu sebelum mereka semua dimusnahkan. Echon sama sekali tidak menyukai gagasan itu karena kedengarannya seperti dia mencoba mengirim mereka semua ke kematian mereka. Mereka tidak bisa mengandalkan pria ini di saat-saat kritis. Pengemudi truk di belakang kemungkinan besar sama. Denku mengambil benda keras dari suatu tempat di dalam mobil dan menyatakan bahwa dia akan keluar dan membantu. Dia terlihat penakut, tetapi dia juga bisa menjadi tipe karakter yang tiba-tiba meledak. Dia mencoba bertingkah seolah tidak takut, tetapi jelas dia sama sekali tidak bisa diandalkan. Tampaknya benar-benar tidak ada seorang pun di mobil ini yang bisa mengalahkan monster-monster yang mengelilingi mereka. Ibunya mengobrak-abrik tas tangannya untuk mengambil pistol yang pernah dia gunakan sebelumnya. Begitu Denku mendengar dia berencana mengeluarkan pistol untuk bertarung, dia memutuskan keberaniannya bisa ditunda untuk saat ini. Mereka semua baru saja berbicara sejenak. Sebuah benda tajam tiba-tiba menembus sisi mobil. Benda itu menancap lurus ke dada Denku yang terengah-engah. Kemudian dia terlempar keluar dari mobil seperti boneka kain. Lalu cakar tajam menancap ke sisi mobil bersamaan dengan napas dalam. Monster serangga lain menunjukkan kepalanya yang menakutkan di dalam mobil, dan itu segera menusukkan cakar ke Ryu, menghabisinya di tempat. Tampaknya ini adalah tubuh utama dari seluruh gerombolan cyborg. Monster itu pasti bersembunyi di suatu tempat, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Karena tidak ada orang yang bisa diandalkan di dalam mobil. Tampaknya anak kecil ini harus turun tangan secara pribadi dan menyelesaikan situasinya. Tetapi bahkan sebelum dia bisa bergerak, sebuah sengat tajam melesat lurus ke arah ibunya. Dia tidak cukup cepat untuk menghentikannya, namun alih-alih mengenainya, sengat itu secara mengejutkan tertanam di kursi mobil. Mereka melihat ke depan, dan melihat Shin Minoru tiba-tiba menahan monster itu. Shin Minoru menyadari ini pastilah bos terakhir dari semua monster. Monster itu berbalik dan mencoba menusuk wajahnya. Tetapi dia meraih sengat itu dan mencabutnya dengan paksa. Kemudian dia mematahkannya dengan mudah. Jelas pria ini berada di level yang sama sekali berbeda. Mampu mengalahkan bos dengan tangan kosong. Monster itu memekik saat dia menusukkan sengatnya sendiri ke tenggorokannya. Kemudian saat pekikan monster itu memudar, ia juga menghembuskan napas terakhirnya. Dan Shin Minoru melemparkan mayat tak bernyawanya ke tanah, menyebabkannya berdebam di trotoar yang dingin. Saat dia menyeka darah dari wajahnya, dia menggerutu tentang menjadi tua. Sementara itu, Echon menatapnya dengan kekaguman, menyadari bahwa pria tua ini adalah orang yang benar-benar kuat. Tapi kemudian dia menyadari pertempuran belum berakhir. Monster di tanah memiliki fase kedua, dan mereka tidak boleh lengah. Echon tidak tahu siapa pria tua ini, tetapi hanya mengincar jantung tidak cukup untuk membunuh monster ini. Tepat seperti yang dia prediksi. Monster ratu itu. Monster itu mulai bangkit kembali. Dan jelas ia akan menyerang lagi. Dia tidak punya suara untuk memperingatkannya. Jadi hanya ada satu cara untuk memberitahu pria tua itu sebelum keadaan menjadi buruk. Dia menangis sekeras yang dia bisa, menyebabkan pria tua itu menoleh dan dia nyaris menghindari serangan diam-diam dari monster serangga itu. Pria tua itu pernah melihat ini sebelumnya ketika dia berada di divisi operasi khusus. Dia segera menyadari monster itu tidak akan mati hanya dengan ditusuk jantungnya, yang menjelaskan mengapa dia tampak begitu kuat. Dia pernah bekerja di divisi operasi khusus. Dan itulah sebabnya, dia dilatih untuk menghadapi monster seperti ini. Pria itu melompat keluar dari mobil ke tempat parkir, menyerang monster itu dan menjatuhkannya. Itu adalah ide yang bagus. Tampaknya monster itu tidak akan mati dengan mudah dengan cara sederhana. Jadi Shin Minoru memutuskan untuk menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghancurkan monster itu kali ini. Dia meraih kepalanya, dan mengarahkan lututnya lurus ke wajahnya, menyebabkan tengkoraknya retak seketika. Hanya melalui beberapa gerakan tempur singkat, jelas dia memiliki pengetahuan tempur yang sangat mahir. Dan keputusan untuk mengincar kepala dibuat dengan sangat cepat. Sungguh rekan setim yang bisa diandalkan. Seharusnya dia menyadari lebih awal
bahwa pria tua itu berasal dari militer dan memiliki keterampilan khusus yang jauh melampaui yang lain di dalam mobil. Di kehidupan masa lalunya, ketika dia menjadi anjing organisasi, meskipun militer telah dimusnahkan pada saat dia mulai bertindak, dia telah mendengar desas-desus bahwa setelah pemerintah runtuh, militer menjadi kekuatan terbesar yang berperang melawan monster. Mereka adalah musuh organisasi pada saat itu, tetapi di antara mereka, divisi operasi khusus bertindak sebagai unit inti. Tampaknya mereka telah menjalani pelatihan khusus, dan mereka adalah duri dalam daging bagi organisasi. Berkat upaya pria ini, mereka akhirnya bisa sampai ke supermarket dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Ibunya awalnya menyarankan agar mereka pulang. Tetapi Shin Minoru segera menolak gagasan itu dan mengatakan bahwa jika mereka pulang, sesuatu yang lain mungkin terjadi. Jadi mereka harus terus maju. Tampaknya mereka akhirnya memiliki orang yang dapat diandalkan di tim. Tetapi sekarang Echon harus menemukan cara untuk memenangkan hati pria tua ini ke pihaknya. Mungkin dia bisa memalsukan perintah militer. Atau memeras Hot untuk mengirimkan informasi internal. Atau hanya menempel padanya dan memaksanya untuk melindungi mereka. Hanya memikirkan tentang menggunakan pria itu untuk keuntungan pribadinya sudah cukup untuk membuat anak laki-laki itu menyeringai licik. Saat dia sedang merenungkan apa yang harus dilakukan, pria itu mengusap kepalanya. Kemudian dia menyuruh Nona Ling untuk tetap dekat dengannya bersama Echon agar dia bisa melindungi mereka. Dia segera setuju dan berjanji tidak akan menjadi beban dan akan mengikutinya dengan patuh. Pria itu menyuruhnya untuk tidak berharap terlalu banyak. Dia hanya ingin membantu mereka. Dia berterima kasih kepada pria itu karena telah membantu mengalahkan monster boss sebelumnya. Tetapi pria itu mengatakan padanya untuk tidak menyebutkannya. Lagi pula, jika Echon tidak menangis tadi, dia pasti sudah mati. Karena serangan monster itu, kemudian dia memberitahu anak laki-laki itu bahwa semakin bodoh seseorang, semakin mereka menginginkan keuntungan. Seolah-olah dia bisa membaca pikiran anak itu dan mengetahui niat egois yang baru saja dia miliki. Echon menyilangkan tangannya dan memutuskan untuk dengan tenang menerima bantuan pria itu. Tetapi dia tahu bahwa kepribadian Shin Minoru pada akhirnya akan menjadi kelemahannya. Mereka akhirnya sampai di supermarket yang telah mereka tuju sejak awal. Tetapi gerbangnya tertutup rapat. Tampaknya hari ini adalah hari libur mereka. Iklan mengatakan supermarket akan buka. Tetapi tempat itu jelas tutup untuk bisnis. Echon tahu bahwa Hot adalah peretas ulung dan dia mungkin telah menutup supermarket dari jarak jauh. Tiba-tiba gerbang perlahan terbuka di depan mata mereka. Dan pengemudi menjelaskan bahwa dia punya teman yang membuka pintu dari jarak jauh. Saat dia berbicara, dia tersenyum dan memamerkan teleponnya. Mengingatkan mereka untuk ingat berterima kasih kepada temannya nanti. Itu membuat Tekong curiga, dan dia diam-diam mengambil ponsel ibunya dari tasnya untuk memeriksanya. Dia membuka pesan dan melihat bahwa Hot baru saja mengirim pemberitahuan bahwa dia telah melihat mobil mereka di kamera keamanan dan telah membuka gerbang untuk mereka. Itu mengkonfirmasi bahwa pengemudi itu pasti mengenal Hot, membuat segalanya menjadi jauh lebih rumit. Karena baik Hot maupun pengemudi itu adalah individu yang mencurigakan di matanya. Mereka akhirnya berhasil masuk ke supermarket. Dan Echon merasa lelah setibanya di tujuan mereka. Supermarket ini sangat besar dan memiliki banyak persediaan dalam stok. Area ini juga tidak memiliki kamera. Jadi sepertinya anak laki-laki itu tidak perlu khawatir ketahuan saat menggunakan kekuatannya. Kemudian dia memperhatikan pria tua itu telah membawa rak senjata bersamanya. Itu bisa dimengerti untuk seorang veteran dari divisi operasi khusus. Tapi sekarang setelah mereka berada di dalam supermarket, pria yang telah memimpin mereka selama ini tiba-tiba menghilang. Tampaknya juga tidak ada karyawan di supermarket. Jadi mereka tidak punya cara untuk membeli atau membayar apapun. Saat mereka mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan di gudang, mereka mendengar tepuk tangan dari bagian lain gedung. Mereka melihat ke depan dan melihat pria dari sebelumnya menyeringai dan menepuk kotak-kotak di sekelilingnya. Lalu dia menyatakan bahwa semua yang ada di toko telah dibeli oleh organisasinya. Momen yang paling ditakuti Echon akhirnya menjadi kenyataan. Pria yang berdiri di hadapannya tidak lain adalah anggota organisasi. Bahkan anjing Echon tidak menyukainya karena mulai menggonggong dengan ganas. Pengemudi itu akhirnya menunjukkan warna aslinya. Mengakui bahwa dia baru saja menggunakan mereka semua untuk masuk ke supermarket. Sekarang setelah tugasnya selesai, saatnya untuk membuang mereka seperti barang tak berharga. Saat dia menghouche, Echon segera melihat tato di lengan pria itu. Tanda yang jelas bahwa dia benar-benar anggota organisasi. Dengan kegelapan memenuhi matanya, pria itu menyatakan supermarket ini sekarang menjadi milik Federasi Timur. Suaranya mengandung ancaman. Ancamannya terutama ditujukan pada prajurit tua itu. Saat dia mengeluarkan senjata dari sakunya, dia memperingatkan mereka untuk tidak bergerak. Nama asosiasi ini segera menarik perhatian Echon. Dia menyadari bahwa cabang organisasi ini tidak bisa dianggap remeh.
Mereka adalah kelompok pelopor yang bertanggung jawab untuk melaksanakan proyek perburuan. Kelompok ini telah menyebarkan kejahatan mereka bahkan sebelum bencana dimulai. Pasti itu, sebabnya mereka menimbun persediaan karena mereka merasakan bencana yang akan datang. Sekarang Ekon mengerti mengapa dia punya firasat buruk tentang pria ini. Sesuatu yang dia rasakan dari nada sombongnya, tapi tidak peduli siapa orang ini. Bayi Ekon siap untuk menjatuhkannya. Sementara itu, Nona Ling dan pria tua itu dengan cepat memahami parahnya situasi dan memperhatikan para antek yang mengelilingi mereka. Tetapi pria tua itu sudah siap, karena dia segera mengambil sebuah sekop dan melemparkannya ke generator. Benda itu bertabrakan dengan kekuatan yang kuat. Benda itu tertanam dalam mesin yang bisa meledak kapan saja, dan suara ledakan potensial mulai bergema di seluruh area. Namun, pengemudi itu hanya berdiri di sana dengan tenang. Sesuatu yang tidak luput dari perhatian pria tua itu. Di saat berikutnya, pria itu menyeringai dan menundukkan kepalanya. Dia mengeluarkan remote control untuk mengoperasikan forklift. Pria tua itu menyadari situasinya mulai di luar kendalinya. Dia menerjang untuk menjatuhkan pengemudi. Tetapi pada saat terakhir, detik, dia terpental oleh tumpukan kotak kardus. Di saat berikutnya, para pemirsa yang terhormat, pria tua itu mendapati dirinya menatap laras pistol dengan ekspresi terkejut. Dia berbalik dan melihat pistol yang ditodongkan lurus ke arahnya. Anggota organisasi itu berkomentar bahwa dia tidak akan membiarkan seorang veteran militer melarikan diri begitu saja. Lalu dia memperingatkannya untuk tidak bergerak. Tapi tiba-tiba, Nona Ling turun tangan dengan pistol di tangan dan memperingatkan pria itu untuk mundur dari pria tua itu. Atau dia akan menembak. Dia menuntut untuk mengetahui motifnya. Pria itu, yang jelas merasa geli, menyadari betapa naifnya wanita itu karena belum memahami situasi sampai sekarang. Dia bahkan bertanya apakah wanita itu masih akan mengira dia tidak bersalah setelah dia menembaknya. Nona Ling, yang masih hidup di dunianya yang bahagia, menawarkan untuk berbagi persediaan, seolah-olah dia sedang mengadakan piknik. Dia menertawakan kenaifannya yang hampir mengesankan. Dia bertingkah, seolah dialah yang berkuasa di sini. Kemudian dia mengingatkannya saat dia meninggalkan anjing itu. Tentu saja, itu bukan karena kebaikan, tetapi karena ketika dia datang untuk mengambil uang, pemiliknya sudah mati. Jadi tentu saja, dia pikir dia sebaiknya menyingkirkan anjing itu juga. Saat itulah, wanita itu muncul. Dan dia pikir akan menarik untuk melihat bagaimana dia mengatasinya dengan anjing dewasa dan seorang bayi. Mengejutkan bahwa semuanya berjalan lancar saat itu. Tapi sekarang, dengan pistolnya siap, dia menolak gagasan berbagi persediaan. Simplesmente tidak cukup untuk semua orang. Segera setelah itu, semua anteknya mengarahkan senjata mereka ke arah mereka. Bos itu menyatakan bahwa orang lemah seperti Nona Ling sebaiknya mati saja. Momen ini memicu ingatan pada Ekon, ketika dia dikendalikan oleh organisasi, tidak punya pilihan selain makan tikus, hanya untuk memuaskan rasa laparnya. Saat itu, dia dipandang rendah seperti ini. Dia tersadar dari lamunannya, saat anjingnya bersiap untuk menyerang para antek. Ekon segera melemparkan sebuah gumpalan slime ke generator, menyebabkan pemadaman listrik. Saat berikutnya, kegelapan menelan segalanya. Dan bos berteriak, agar semua orang menahan tembakan sampai mereka bisa menemukan cahaya. Pada saat yang sama, bos mengangkat senjatanya. Memanfaatkan kesempatan itu, Ekon mengaktifkan kekuatannya dan bersiap untuk meninjunya saat pistol itu siap. Pria tua itu tiba-tiba turun tangan, menendang bos itu sebagai gantinya. Baik Ekon maupun pria tua itu saling memandang dengan terkejut. Pada akhirnya, mereka mungkin melihatnya sebagai monster, dan ada kemungkinan nyata dia akan dijadikan subjek penelitian karena kekuatannya. Seperti yang diduga, pria tua itu memikirkan hal yang sama saat dia bertanya-tanya apakah Ekon adalah monster. Tepat saat dia akan menyerang, bayi Ekon segera melompat dan menabrak dinding. Dia hinggap di rak yang tinggi tepat di titik buta pria tua itu. Pria tua itu menyalakan senternya. Ekon juga berniat menyalakan lampu, tetapi dia waspada terhadap pria tua itu. Dia mendengus, menyadari dia tidak punya pilihan selain menjatuhkan pria tua itu terlebih dahulu. Namun, rencananya terganggu oleh suara tiba-tiba yang menarik perhatian semua orang. Semua orang mendongak dan berkata, menemukan slime yang mengalihkan perhatian kelompok. Dengan senyum puas, Ekon duduk di tempat biasanya di kereta dorong dan bersiap untuk menikmati pertunjukan. Yang mengejutkan, slime itu berubah menjadi klon pria tua itu. Klon itu menyerangnya. Dan tak lama kemudian semua orang mendapati diri mereka bertarung melawan klon mereka sendiri. Pria tua itu juga bersiap untuk melawan klonnya. Menggumamkan kutukan pada bencana baru ini,
Nona Ling ngeri melihat salinan sempurna dirinya berdiri tepat di depannya, dan memohon agar klon itu tidak mendekat. Suaranya menarik perhatian pria tua itu. Dia melirik ke belakang dan melihat Ekon menangis di dekatnya sementara klonnya mencoba naik ke kereta dorong. Pria tua itu berasumsi dia pasti pernah melihat klon ini sebelumnya. Itu berarti rencana teman kecil kita bekerja dengan sempurna saat dia meneteskan air mata buaya. Hanya menunggu pria tua itu bergegas masuk seperti seorang satria berbaju zirah. Seperti yang diharapkan. Pria tua itu segera menyerang klon saat mencoba mendekati Echon. Namun, dia menjadi frustrasi ketika klon itu dengan mudah beregenerasi. Berkat sifatnya yang seperti slime, menyadari bahwa kekuatan kasar tidak akan berhasil. Dia melemparkan sekop ke samping. Memutuskan sudah waktunya untuk mengadopsi strategi baru yang lebih cocok untuk menghadapi monster seperti ini. Dia membuka kotak senjatanya, dan mengeluarkan sebuah pistol. Sementara itu, Nona Ling telah mengalahkan musuhnya. Menyerang klonnya dengan taser karena listrik adalah kelemahan yang diketahui dari makhluk slime. Ekon juga mengalahkan klonnya melalui serangkaian serangan tanpa henti. Kelemahan lain yang diketahui. Pada akhirnya, Ekon dikalahkan oleh klon dirinya sendiri. Akhirnya, pria tua itu berhasil menghancurkan klonnya, menggunakan kekuatan tembakan mentah. Tetapi pertempuran belum berakhir. Klon slime lain menerjang Nona Ling. Hanya untuk ditembak oleh pria tua itu pada detik terakhir. Namun, makhluk itu masih hidup. Mencoba beregenerasi. Tetapi pria tua itu terus menembak, bertekad untuk menghabisinya. Dia mungkin belum membunuhnya sepenuhnya, tetapi dia pasti telah memberikan beberapa kerusakan serius. Tetapi pada saat yang sama, bos itu juga bangkit. Siap untuk menyerang, sementara pria tua itu masih sibuk melawan slime. Echon mengutuk dalam hati, sementara frustrasi dengan situasinya. Dia tidak bisa menggunakan kekuatannya secara terbuka. Melakukannya bisa mengungkap rahasianya. Dia tidak sendirian. Dia terkejut ketika bos itu tiba-tiba menangkapnya dan menjadikannya sandera. Sungguh sebuah lelucon, memperingatkan Nona Ling dan pria tua itu untuk menurunkan senjata mereka. Namun, yang tidak disadari bos itu adalah bahwa dia baru saja membuat segalanya lebih nyaman bagi bocah kecil cerdas kita. Echon diam-diam mengaktifkan kekuatan slime-nya dan mengendalikan salah satu anak buah bos. Anak buah itu kemudian menarik pin granat, dan kau akan mati. Dan pada saat berikutnya, sebuah ledakan besar mengguncang area itu. Meskipun bos selamat dari ledakan, dia masih memegang erat Ekon. Namun, Echon telah menggunakan kekacauan itu untuk melihat inti kristal tingkat 1. Dan dia dengan cepat merebutnya dengan ekornya sebelum ada yang bisa menyadarinya. Bos itu sangat terguncang dan hampir terbunuh dalam ledakan. Bergegas lari ke ruangan lain dan membanting pintu di belakangnya dalam upaya putus asa untuk melindungi dirinya sendiri. Di dalam ruangan, beberapa anak buah lain sedang menunggu. Bos itu menyatakan sudah waktunya untuk bergerak dan memerintahkan mereka untuk menyiapkan mobil saat mereka akan pergi. Para antek segera mulai mematuhi. Pada saat itu, bocah kecil kita melihat tato lain. Yang ini terukir di sisi leher pria itu. Mengungkapkan namanya. Sekarang segalanya menjadi jelas bagi Ekon. Orang ini tidak lain adalah bos sejati organisasi. Lei. Dialah yang telah mengubah hidup Ekon menjadi neraka di kehidupan sebelumnya. Namun, saat itu, Lei selalu mengenakan topeng. Itulah sebabnya Ekon belum pernah melihat wajahnya. Siapa sangka dia akan mendapatkan kesempatan untuk menyaksikannya sekarang. Dalam tubuh seorang bayi. Bisakah kau mempercayainya? Tatapan kekanak-kanakan Echon begitu tajam sehingga Lei benar-benar merasakannya dan bahkan memarahinya dengan kesal. Saat berikutnya, kabut merah mulai memenuhi udara di sekitar mereka. Ini dikenal sebagai debu merah. Fenomena berbahaya di dunia yang terinfeksi katalis ini. Berbahaya bagi manusia manapun. Mereka yang bersentuhan dengannya akan mati atau berubah menjadi monster. Itu benar. Itu menjelaskan mengapa. Hanya beberapa saat kemudian, beberapa anak buah Lei mulai berubah menjadi binatang aneh. Dan mereka menerjang ke arah mereka. Tapi Lei, dengan gaya kejamnya yang biasa, memutuskan untuk menggunakan Ekon sebagai umpan monster. Tanpa ragu sejenak, dia melemparkan bayi itu ke dalam ruangan bersama makhluk-makhluk itu, dan melarikan diri dari tempat kejadian. Meninggalkannya. Ekon, seperti biasa, mengerti rencananya, tapi dia siap untuk melepaskan kekuatan sejatinya bahkan dengan saksi mata. Dia menarik inti dari sakunya dan mengaktifkannya. Di saat berikutnya, dia berubah menjadi seorang prajurit dewasa. Siap untuk bertempur, monster raksasa itu menerjangnya. Tapi sudah terlambat, tentakel itu memblokir serangan tanpa ragu sejenak. Sekarang menyatu dengan inti kristal. Kemampuannya mencapai tingkat baru. Ditingkatkan hingga monster di sekitarnya hampir tidak dianggap sebagai entitas fisik lagi.
Makhluk lain mencoba menyerang dengan sinar laser dari matanya. Tanpa yantar, Echon berjalan lurus menembus sinar itu dan terbang ke udara, dan menembus tubuh makhluk itu. Dia hampir menikmati betapa mudahnya dia bisa mengendalikan tubuhnya. Tentakelnya sekarang bergerak dengan keanggunan yang mematikan, memotong monster seperti sayuran di talenan. Sementara itu, Lai menyaksikan adegan itu berlangsung dengan kengerian yang semakin besar. Bingung dan gemetar. Dia tidak bisa memahami identitas Ekon, karena melewatkan transformasi dari bayi menjadi prajurit. Melihat wajahnya yang pucat memberitahu Ekon segalanya. Dia tahu, Lei belum mengenalinya. Itu membuatnya merasa lebih puas. Ekon mahu. Matanya yang gelap, dipenuhi tekad. Tidak ada keraguan lagi. Waktu untuk balas dendam, akhirnya tiba. Meskipun ketakutan, Lei segera bersiap untuk membela diri. Dia mengeluarkan senjatanya dan menembak Ekon. Untungnya, Ekon lebih cepat dari peluru. Meskipun tubuh yang dia ubah bukanlah aslinya. Dibandingkan dengan wujud bayinya, dia masih seorang anak-anak. Kecepatan dan kelincahan yang diberikannya berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Saat Ekon memperpendek jarak hingga hanya 1 inci, Lai mengira dia pasti monster. Tapi bocah kita tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dalam satu gerakan cepat, dia melempar Lai ke seberang ruangan dan membantingnya ke sudut. Sekarang batuk darah, Lai menggumamkan sesuatu tentang sebuah cerita yang pernah dia dengar dari seseorang. Tetapi sekarang melihatnya benar. Echon sejenak bertanya-tanya siapa orang itu. Tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Lai tiba-tiba mengeluarkan sebuah jarum suntik dan itu lenyap, menyuntikkan dirinya dengan obat aneh. Hanya dalam beberapa saat, tubuhnya mulai berubah secara aneh. Berubah menjadi bentuk mengerikan. Menyaksikan transformasi itu, Ekon segera menyadari kebenaran bahwa jauh sebelum katalis besar, organisasi telah bereksperimen dengan obat ini. Formula yang dirancang untuk mengubah manusia menjadi monster tanpa menghilangkan kewarasan mereka. Saat monster itu tumbuh lebih besar, Ekon jelas ngeri. Monster itu langsung menerjangnya. Dan meskipun dia nyaris berhasil menahan pukulan fatal itu, dia dengan cepat melakukan serangan balik dengan tentakelnya. Tetapi bagaimana jika tidak? Tapi hanya dari satu bentrokan. Dia menyadari lawannya bukanlah ancaman sepele. Monster itu melanjutkan serangan tanpa henti, mengayunkan tentakel peraknya ke arahnya, yang berhasil dihindari Ekon dengan tipis. Hanya dengan mengamati gerakannya, Echon mengerti bahwa makhluk ini diciptakan untuk menjebaknya sejak awal. Rasa dingin menjalari tulang punggungnya saat dia menyadari. Inilah monster yang telah membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Tapi kali ini dia bukan lagi orang yang sama. Bukan lagi versi dirinya yang tak berdaya. Dan dia tidak berniat mati di tangan monster yang sama lagi. Dengan tekad baru, dia menghindari setiap serangan dengan fokus intens dan energi menantang. Kemudian tiba-tiba, ledakan kuat meletus tepat di atas monster itu. Saat Debut menghendap, Ekon melihat prajurit tua itu lagi, mengisi ulang senjatanya dengan peluru yang dia curi dari Federasi Timur. Sungguh akhir yang ironis. Ironi itu tidak luput darinya. Pria tua itu menggunakan senjata orang jahat untuk tujuan yang baik. Sementara itu, Echon mencoba memproses pergantian pertempuran yang tiba-tiba. Pria tua itu membidik monster bermata raksasa, yang jelas-jelas Lei, yang masih bersembunyi dalam wujud monsternya. Menyaksikan keadaan berbalik, Ekon tidak bisa menahan senyum kemenangan. Permainan ini berubah. Dan kali ini, peluang berpihak padanya. Lai teringat saat dia bergabung dengan organisasi. Ketika seorang perwakilan organisasi memancingnya dengan memperingatkan tentang bencana yang akan datang di dunia. Wanita itu membuat bergabung dengan organisasi terdengar seperti satu-satunya cara baginya untuk bertahan hidup. Kemudian wanita itu memberinya obat sebagai hadiah bergabung. Ditambah lagi, itu bisa membantunya menemukan sifat aslinya. Saat itu, melihat dosisnya, dia tidak yakin dengan kata-katanya. Dia pikir dia sudah terlalu memahami sifatnya. Tapi begitu dia menyuntikkan obat itu dan membangkitkan monster di dalam dirinya, dia percaya wanita itu telah mengatakan yang sebenarnya. Karena dia dilahirkan sebagai monster yang berspesialisasi dalam mengeksploitasi kelemahan orang lain. Misalnya, ketika dia masih kecil, dia memberitahu seorang wanita gemuk bahwa suaminya selingkuh. Ketika wanita itu menjadi marah, dia menambahkan bukti bahwa dia mendengar suaminya memanggilnya babi tidur jelek belum lama ini. Wanita itu, yang sudah tidak percaya diri dengan tubuhnya, langsung mempercayainya, dan menjadi sangat marah pada suaminya. Setelah dipukuli, sang suami memutuskan untuk menceraikannya. Saat suaminya pergi, dia benar-benar hancur oleh kejelekan yang dia rasakan sendiri. Dan seperti malaikat pelindung, Lai telah memancingnya ke dalam perangkapnya dengan berjanji akan memperkenalkannya kepada orang-orang yang pasti tidak akan menindasnya. Beginilah cara dia mengeksploitasi hati manusia.
dengan mendapatkan kepercayaan mereka, lalu menguras mereka hingga kering. Sifat penipunya telah mengubahnya menjadi seorang penipu. Monster berkulit manusia. Itulah sebabnya dia sekarang dilahirkan kembali sebagai monster tingkat 4. Lei sang penipu. Hingga kini, monster yang disaksikan bocah kita hanyalah ilusi. Dia melihat monster yang telah membunuhnya di kehidupan masa lalunya, dan ketakutan setengah mati oleh tipuan Lei. Sementara itu, Lei memutuskan untuk tidak membuang-buang energi dan menunggu saat yang tepat untuk melakukan serangan balik dan mengklaim kemenangan akhir. Tiba-tiba dia terkena peluru di dada. Terkejut melihat pria tua itu siap melawannya sekali lagi. Dia benar-benar pria sejati. Dia kesal dengan kegigihan pria tua itu dan segera menyerang. Tetapi pria tua itu tetap bersembunyi dengan baik, melancarkan serangan tanpa mengungkapkan posisinya. Lei menyerang lagi, tetapi serangannya disambut dengan serangkaian ledakan. Bentrokan itu menciptakan sejumlah besar debu dan asap, membuatnya sulit untuk melihat apapun dengan jelas. Memanfaatkan situasi itu, Echon bergerak ke titik butanya dari belakang. Saat Echon menyerang, Lei mengutuk keras, "Mara karena dia lolos dari ilusi begitu cepat." Echon melangkah maju, dan menyatakan bahwa Lei tidak lebih dari penipu tingkat 4 yang tidak akan pernah bisa menjadi sesuatu yang istimewa. Dengan itu, dia menyerang Lei dengan tentakelnya, menyebabkan Lei mengutuk tentakel sialan itu. Di saat berikutnya, Lei mencoba menciptakan ilusi di sekitar Echon, tapi kali ini tidak berpengaruh. Dia frustrasi karena keterampilannya gagal. Bisakah kau membantunya? Mengingat rasa kematian di kehidupan masa lalunya karena ilusi, sambil diam-diam berterima kasih pada Lei, dia melepaskan kekuatan penuhnya. Lei ketakutan setengah mati. Echon berlari ke arahnya dengan kecepatan kilat. Lei berdarah-darah setelah diserang oleh Echon. Echon kemudian dengan tenang bertanya, apakah dia sudah selesai? Tetapi di dalam hati, dia tahu ini baru permulaan. Dalam 2 jam, gelombang debu merah lainnya akan tiba. Itu akan berbeda dari apapun yang pernah dihadapi umat manusia. Ini akan menjadi gelombang transformasi yang akan membuka gerbang neraka lebar-lebar. Saat dia bersiap untuk menghabisi Lei, Lei mencoba menghentikannya. Echon menjawab bahwa dia tidak peduli dengan kata-kata terakhirnya dan bertekad untuk mengakhirinya. Sementara itu, pria tua itu juga menyaksikan adegan itu berlangsung. Echon mengerti bahwa Lei adalah lawan yang tangguh. Masih ingin bertarung meskipun semua lukanya. Jadi lebih baik menghabisinya dengan mengincar lehernya secara langsung. Tepat saat dia akan menyerang, dia terkena ilusi. Ibunya muncul, memohon padanya, bertanya, apakah dia akan membunuhnya juga. Dia ragu-ragu sejenak. Dan momen itu sangat merugikannya saat dia terkena serangkaian ledakan. Memanfaatkan celah itu, Lei menyerang lagi, dan Echon nyaris menghindar. Saat Echon bangkit kembali, Lei menyatakan bahwa apapun yang terjadi, Echon tidak akan bisa membunuhnya. Dia sekarang bisa dengan jelas membaca pikiran Echon dan memprediksi setiap gerakannya. Lei tahu bahwa Echon hanya memiliki satu serangan tersisa. Mendengar ini, teman kita mempertimbangkan untuk menyerahkan Lei pada pria tua itu untuk ditangani. Pada saat yang sama, seolah membaca pikirannya, Lei menghindari peluru yang ditembakkan oleh pria tua itu dan melarikan diri, dan mengejeknya. Bertanya apakah dia akan berdiri di sana seperti biasa. Echon mengutuk dalam hati, menyadari terlambat bahwa senjata konvensional tidak berpengaruh pada monster tingkat 4. Lei, yang semakin terlalu percaya diri, percaya dia bisa melihat taktik pria tua itu. Dengan tawa mengancam dan menyatakan dirinya sebagai dewa, dia terpaksa meninggalkan rumah. Lei maju ke tempat pria tua itu bersembunyi. Tetapi begitu dia tiba, sebuah granat telah ditanam oleh pria tua itu sekali lagi. Granat itu meledak saat Lei melangkah masuk. Melihat Lei terluka, Echon memuji insting tajam pria tua itu. Lalu dia bertanya-tanya kemana pria tua itu pergi. Seolah menjawab, pria tua itu muncul di belakang Lei dan bersiap untuk menyerang. Tapi Lei menghindar pada detik terakhir. Lei bersiap untuk menyerang balik. Tapi Echon memanggil namanya untuk mengalihkan perhatiannya. Gangguan mendadak itu mengejutkan Lei. Sambil menyeringai, Lei bertanya pada Echon apakah dia ingin tahu tentang masa depannya. Saat dia teralihkan sejenak, pria tua itu menembaknya. Tiba-tiba, sebuah ilusi memasuki pikiran Lei saat dia melihat dunia. Melihat dirinya berurusan dengan orang-orang lemah. Orang-orang yang lebih rendah darinya. Echon menunjukkan kepada Lei masa depan di mana dia selalu menjadi pecundang. Selalu tidak berguna pada akhirnya. Echon memberitahunya bahwa ini adalah takdirnya. Marah, Lei mencengkeram kepalanya, dan menyangkal klaim itu. Ilusi lain melintas tentang dia membungkuk kepada orang lain dalam pose menyedihkan. Dia menolak untuk menerima masa depan ini. Marah, dia menyerang dengan panik. Tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya. Pada akhirnya, dia malah melukai dirinya sendiri. Saat berikutnya, mereka semua menatap tidak percaya.
saat Lei memenggal kepalanya sendiri. Menyaksikan adegan itu berlangsung, Ekon menyeringai. Dia akhirnya menipu penipu terhebat. Saat kepala Lei terbang dari tubuhnya, dia sekali lagi melihat sekilas ingatan Echon. Matanya melebar ketakutan saat melihat monster berdiri di hadapannya. Saat berikutnya, kepalanya yang terpenggal jatuh ke tanah. Dan dia mati. Dan dia berteriak agar Echon keluar dari pikirannya. Dia berteriak pada Echon, menyatakan bahwa inilah arti sebenarnya dari peringatan tentang bayi itu. Pria tua itu melirik Ekon. Perhatiannya terusik. Lei melanjutkan. Suaranya tegang. Bahwa Ekon adalah telur dari malapetaka. Mengejutkan baik Ekon maupun pria tua itu. Lei memperingatkan bahwa dengan memulai revolusi ini, Echon telah melepaskan setiap kesempatan untuk hidup normal. Mulai sekarang, organisasi akan memburunya tanpa henti. Tetapi bagaimana jika dia tidak melakukannya? Sebelum dia bisa mengungkapkan lebih banyak, tembakan lain terdengar, dan Lei dibungkam oleh peluru. Ekon dan pria tua itu dengan cepat berbalik ke arah sumber suara. Seorang karakter baru keluar dari jeepnya, berjalan menuju pantai. Dengan tenang menjelaskan bahwa jika seseorang tidak membunuh musuhnya tepat waktu, mereka akan menjadi musuh bagi diri mereka sendiri. Saat Echon menyadari pria ini berasal dari militer, dia langsung waspada. Pendatang baru itu memanggil pria tua itu guru. Memujinya atas pelajaran yang baru saja dia ucapkan. Namanya Kapten Lion. Tetapi dia lebih dikenal dengan julukannya Serigala Salju. Sebelum guru dan murid bisa bertukar sapa, monster lain muncul di belakang Lion. Bahkan tanpa berkedip atau bergerak. Dia membunuh monster itu. Teman kita, yang menonton dari balik kotak, kagum melihatnya. Pada saat itu, pria tua itu bertanya kepada Lion, apakah dia sengaja datang ke sini karena dia berencana pulang untuk merawat cucunya. Sambil mengeluarkan ponselnya, Lion memohon agar tuannya kembali ke markas karena mereka dalam keadaan darurat. Dia kemudian menunjukkan kepadanya foto cucunya, yang aman dan sehat. Dia mengingatkannya bahwa tentara membutuhkan komandan mereka. Sambil mendengarkan ini, Ekon langsung menyadari bahwa pria tua ini tidak lain adalah panglima tertinggi Angkatan Darat. Kemudian Lion bertanya kepada pria tua itu apakah dia ingin memastikan keselamatan cucunya. Pria tua itu setuju untuk pergi bersamanya. Sementara itu, Echon ketakutan dan tidak yakin harus berbuat apa. Ketika dia bergerak, itu menarik perhatian mereka. Kurang dari sekejap berlalu, dan Lion berada tepat di atasnya. Pistol ditodongkan. Untungnya, Ekon telah berubah kembali ke wujud bayinya. Leon dengan curiga bertanya, apakah dia monster yang dia lihat belum lama ini? Sementara itu, Echon ketakutan setengah mati. Bertanya-tanya, apakah Lion akan menembaknya? Tetapi pria tua itu turun tangan. Memberitahu muridnya bahwa dialah yang telah menempatkan Echon di sana. Sambil menggendongnya, dia berbisik pada Ekon untuk terus berpura-pura. Dengan itu, Echon mulai menangis seperti bayi. Yang secara harfiah memang benar. Lion berkomentar betapa cocoknya bayi itu dengannya. Tiba-tiba, bocah kecil kita merasakan aura aneh yang memancar dari Leon, dan dia menatapnya dengan saksama. Pada saat itu, dia bertanya-tanya, apakah dia pernah bertemu dengannya di organisasi sebelumnya. Setelah itu, Echon dibawa ke kamar bayi bersama anak-anak lain. Saat perawat menempatkannya di tempat tidurnya, Lion menyuruhnya untuk berbalik. Dan perawat itu menurut tanpa bertanya, sambil berpura-pura tidur. Echon mendengarkan semua ini, dan bertanya-tanya tentang keberadaan pria tua itu. Dia juga bertanya-tanya di mana dia berada. Tiba-tiba seorang bayi mulai menangis. Menarik perhatian Lion. Awalnya, dia dengan lembut mengomentari energi bayi itu dan menyuruhnya diam. Tapi kemudian nadanya berubah saat dia menggunakan keterampilannya untuk membuat bayi itu tertidur. Sementara itu, bocah kecil kita menyaksikan semua ini. Matanya melebar ngeri. Dia ingat bahwa Lion adalah sosok yang agak penting dalam organisasi. Dengan nama Sandy Teng, tidak hanya itu, dia memiliki kemampuan yang sangat langka dan tangguh yang bisa dia manfaatkan, bahwa dia bisa menyadap dan membuat darah di tubuh siapapun meledak sesuka hati. Dia tahu bahwa Lion telah menggunakan keahliannya pada bayi itu, menyebabkan kekurangan oksigen, menyebabkan bayi pingsan alih-alih tidur secara alami. Dia adalah seseorang yang Echon tahu harus diwaspadai, terutama setelah upaya sebelumnya untuk membunuhnya. Kini Lion sedang menuju ke arah bayi kita. Sementara itu, Echon sedang memikirkan kemampuannya sendiri, yang telah ia bangkitkan terlalu dini. Mengingat organisasi baru saja dimulai, ia bertanya-tanya, apakah ia salah satu dari sedikit orang yang cocok untuk membangkitkan kekuatannya sebelum era kiamat. Pada saat itu, Lion memutuskan untuk menguji Ekon dan menyuruhnya diam. Echon menahan napasnya sepanjang waktu. Begitu Lion pergi, Ekon menggela, napas lega. Sebelum pergi,
Leon berkomentar bahwa itu menyenangkan. Saat dia pergi, dia berkata, Ekon melirik ke sekeliling untuk memastikan dia benar-benar pergi. Kemudian dia segera duduk. Dia teringat Lei, seorang penipu, seseorang yang bisa memanipulasi pikiran. Ekon memiliki kemampuan seperti penyerapan tingkat dewa, menciptakan penghalang di benaknya untuk melindungi pikirannya dari Lei. Sekarang, untuk melindungi dirinya dari Lion, dia mengatur aliran darahnya, memperlambatnya, dan membiarkan darah palsu diserap secara otomatis. Setelah mengamatinya, dia melihat sekeliling pada anak-anak lain dan bertanya-tanya, apakah mereka adalah telur malapetaka. Bukan karena dia tidak terbiasa dengan istilah itu. Dia pernah mendengarnya di kehidupan masa lalunya. Tetapi karena statusnya yang rendah saat itu, dia tidak pernah memiliki akses ke informasi semacam itu. Namun, dia yakin, Lion pasti tahu sesuatu tentang itu. Dia kemudian menganalisis situasi dengan militer yang telah dieliminasi oleh organisasi di kehidupan masa lalunya. Pikirannya melayang ke arah pria tua itu, yang jelas tidak mempercayai Lion, karena dia ingin memeriksa cucunya sendiri. Dia juga bertanya-tanya tentang tes yang dilakukan Lion padanya. Terlalu banyak pikiran berputar-putar di kepalanya. Kemudian dia teringat ibunya dan anjingnya. Tetapi dia dengan cepat menepis pikiran-pikiran itu. Dia tidak dalam situasi di mana dia bisa memikirkan orang lain. Saat ini, yang perlu dia fokuskan hanyalah rencana pelariannya. Dia mencoba membuka pintu dengan kemampuannya, tetapi sudah terlambat. Tetapi dia tidak bisa menggunakannya. Dia teringat inti kristal yang diperolehnya sebelumnya, yang telah dia gunakan untuk menggabungkan kemampuan yang disebut bayangan gelap. Tetapi selama proses fusi, dia tidak bisa menggunakan banyak kemampuannya. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan bayangan gelap dan perisai ilahi, yang terakhir membantunya menahan serangan mental. Tetapi bayangan gelap terlalu kuat dan berisiko untuk digunakan dalam situasinya saat ini. Jadi dia memutuskan untuk menunggu dan memahami niat orang-orang di sekitarnya sebelum menggunakan kekuatannya dan mengambil risiko terekspos. Sejauh ini, berpura-pura menjadi bayi telah bekerja dengan baik untuknya. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu muncul dari tempat tidur bayi lain. Dia melihat ke bawah pada bayi lain, yang kakinya berubah menjadi cabang-cabang pohon. Jadi, bayi ini pastilah anak lain yang cocok sepertinya. Kemudian dia memperhatikan beberapa bayi lain, dengan berbagai jenis kemampuan. Dia ingat di kehidupan masa lalunya, anak-anak ini selalu dikurung. Sekarang dia mengerti bahwa mereka semua ditempatkan di tempat yang sama dengan tempat dia sekarang. Jadi dia tidak sendirian. Tiba-tiba sebuah sulur melilitnya. Saat dia mencoba melepaskan diri, dia tidak bisa. Dia bertanya-tanya sejenak apakah dia harus menggunakan kemampuannya sekarang atau tidak. Tetapi pikirannya terganggu oleh anak laki-laki lain, yang membantunya melepaskan diri. Ternyata itu adalah seorang anak laki-laki kecil yang menasihatinya untuk hanya berpura-pura tidur. Jadi dia seharusnya baik-baik saja sekarang. Ekon terkejut melihat anak laki-laki itu baru berusia 5 tahun dan sudah menguasai kemampuannya. Tiba-tiba, dia mengumpat di bawah napasnya saat mendengar suara di belakangnya. Anak laki-laki itu segera melarikan diri, menghilang dari pandangan. Ekon berbalik dan melihat para perawat memasuki ruangan untuk memeriksa. Dan dia dengan cepat berpura-pura tidur di lantai. Kepala perawat menginstruksikan semua orang untuk mengumpulkan semua anak. Salah satu dari mereka memperhatikannya terbaring di sekolah, mengangkatnya juga. Saat semua ini terjadi, Ekon bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di sini, dan apa yang mereka rencanakan dengannya. Beberapa saat kemudian, para perawat menempatkan semua bayi di lantai. Dia mengintip dengan matanya, dan tidak melihat apa-apa selain kegelapan yang menyelimuti mereka. Pikiran mengerikan terlintas di benaknya apakah mereka dipaksa untuk bertarung sampai mati. Yang tidak akan mengejutkan. Karena ini adalah tren di organisasi di kehidupan masa lalunya. Dia juga merasakan kehadiran seseorang dari organisasi di dekatnya. Perlahan dia mulai merangkak saat anak-anak lain juga mulai bangun. Melihat ke atas. Dia melihat Lion di lantai atas. Sebelum dia bisa memproses apapun, dia melihat monster menuju ke arah seorang bayi. Awalnya, dia menduga bahwa anak-anak ini akan menjadi mangsa monster. Karena dia ingat tidak ada anak-anak di kehidupan masa lalunya. Kemudian dia memperhatikan monster itu ditahan oleh rantai. Tetapi itu tidak berarti mereka aman. Dia menduga rantai itu hanya sementara. Dan monster itu kemungkinan besar akan dilepaskan nanti. Semua orang di sekitarnya juga ketakutan setelah melihatnya. Anak laki-laki dari sebelumnya melangkah maju. Dia menggendong bayi yang menangis menjauh dari area dekat monster. Dan kemudian, menempatkan bayi itu di tempat yang lebih jauh. Melihat sekeliling pada anak-anak dan Lion, dia sekarang menyimpulkan bahwa mereka semua telah dikumpulkan di sini untuk melawan monster untuk membangkitkan kemampuan mereka secara paksa.
Tujuan mengumpulkan anak-anak ini di sini pastilah rencana organisasi yang disebut rencana anjing pemburu. Setelah Lai, rencana itu diserahkan kepada Lion. Pada saat itu, Leon mengungkapkan bahwa dia hanya berpura-pura di depan tuannya. Kemudian, dia dengan sopan meminta semua orang untuk tidak mengecewakannya, dan dia menekan sebuah tombol untuk memulai tes mereka. Dengan itu, rantai yang mengikat monster itu putus. Dan monster itu menerjang ke arah bocah kecil kita. Bert, tapi dia nyaris berhasil menghindarinya. Dalam prosesnya, telinganya terluka. Dia melihat monster itu. Mungkin tingkat 2. Dia yakin bisa mengalahkannya, tapi dia tidak begitu yakin tentang yang lain. Dia melihat sekeliling pada yang lain yang ketakutan setengah mati. Salah satu balita mulai menangis. Menarik perhatian monster. Sekarang, bayi itu tamat. Sekarang monster itu bergerak ke arah bayi itu, tetapi gadis kecil di sebelah balita itu ketakutan. Dan dengan itu, kemampuan cabangnya diaktifkan. Beberapa sulur melilit monster itu. Ekon memberi gadis kecil itu acungan jempol sebagai tanda setuju dan berharap dia bisa bertahan. Pada saat itu, Lion juga memperhatikan kemampuan gadis kecil itu. Diidentifikasi sebagai tipe sulur. Dia memujinya, mengatakan itu adalah kemampuan yang bagus. Terutama karena baru level 1. Perhatiannya kemudian beralih ke bocah kita, yang belum menunjukkan kemampuan apapun. Namun, dia sangat yakin, Ekon pastilah seorang pengguna kemampuan. Dalam benaknya, dia percaya bahwa Ekon pasti akan mengaktifkan kekuatannya begitu didorong hingga ekstrem. Pastikan untuk mengikuti saluran Nona Manhua agar tidak ketinggalan apa yang terjadi selanjutnya. Dengan itu, monster itu melepaskan diri dari sulur-sulur dan bersiap untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Ekon terkejut melihat parahnya situasi yang terjadi di depan matanya.